malam hari ini kita sudah tahu nih. Kita sudah tahu tentunya acara malam hari ini adalah acara Rookies Night, ya. Dari namanya saja sudah keren full Bapak Ibu, Rookies Night, ya. Artinya malam hari ini kita akan belajar dari teman-teman yang sudah terbukti satu pekan ini Bapak Ibu mereka mendapatkan penghargaan yang luar biasa. One More International memberikan mereka penghargaan terbaik malam hari ini Bapak dan Ibu ya. Dan kita pastikan kita akan belajar dari mereka orang-orang terbaik malam hari ini ya. Kita akan persembahkan untuk Anda semua malam hari ini. Tunjukkan antusias Anda Bapak Ibu. Wes, luar biasa. Gol 1-0. Luar biasa ya. Oke Bapak Ibu ya, kita harus semangat ini ya. Karena kenapa? Karena rezeki itu menghampiri orang yang bersemangat Bapak dan Ibu ya. Makanya kita harus totalitas dan semangat malam hari ini. Baik Bapak Ibu ya. Malam hari ini saya lihat yang hadir ini lumayan banyak ini ya. Hadir kurang lebih berapa ini? Saya cek ini. Wow, sudah 162 orang ya. Ini bukan main ini. Nanti akan bertambah sampai 1.000 orang nanti ya. Luar biasa nih. Baik Bapak Ibu ya. Acara kita malam hari ini insya Allah sangat berkah. Karena kenapa? Ini acara perdana setelah sekian lama kita adakan Rookies Night. Sempat terjeda ya. Dan malam hari ini di malam penuh berkah ya. Malam Ramadan ya. Kita adakan Rookies Night. Dan insya Allah kita akan kaya raya penuh keberkahan Bapak dan Ibu ya. Di acara Rookies Night di momen bulan Ramadan Bapak Ibu. Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu malam hari ini semoga kondisinya sehat ya, kondisinya bahagia, penuh semangat ya, dan tentunya semoga amal ibadah kita hari ini mendapatkan keberkahan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu ya. Malam hari ini tentunya nih kalau saya lihat sebelum kita memulai acara bagi Bapak dan Ibu yang sudah standby di Zoom meeting ini, kita pastikan ya, saya pastikan yang teman-teman yang hadir pada malam hari yang standby, yuk kita sama-sama belajar. Ya, kita luangkan waktu kita betul-betul totalitas belajar dari orang-orang yang sukses malam hari ini Bapak dan Ibu. Karena mereka ini adalah bukan ujuk-ujuk sukses, tapi mereka penuh pengorbanan dan perjuangan sehingga mereka dihargai di panggung Rookies Night malam hari ini Bapak dan Ibu ya. Baik Bapak Ibu ya. Nah, kita sama-sama belajar, kapan perlu kita siapkan catatan Bapak dan Ibu ya, catatan kecil atau nanti Bapak dan Ibu harus posisinya siap belajar ya. Kalau bisa jangan sambil rebahan. Ya, posisinya sambil belajar ya. Sambil belajar ya. Kalau misalnya ngerokok it's okay, tapi ya kalau bisa jangan ditampilkan ya, kurang pas ya. Atau misalnya kondisinya lagi makan, itu kalau bisa jangan. Jadi posisikan kita biar betul-betul belajar walaupun kita malam hari hanya bertemu di dunia digital Bapak dan Ibu. Nah, pastikan kita seolah-olah belajar di acara langsung malam hari ini agar ilmu yang kita dapatkan betul-betul menjadi keberkahan sehingga di saat ilmu itu menjadi berkah Bapak Ibu kita lakukan dengan tindakan dan insya Allah sukses akan kita raih Bapak dan Ibu ya. Baik Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu di luaran sana ya banyak orang yang pengen hidupnya sukses. Kalau ditanya, mau sukses nggak? Apa jawabannya? Pasti mau. Betul nggak Bapak Ibu? Semua orang kalau ditanya sukses pasti mau. Kucing saya aja saya tanya, mau sukses nggak? Meow katanya. Mau juga ternyata kucing saya Bapak Ibu. Ya, semua orang pasti mau. Tapi tidak semua orang siap berjuang dan melewati prosesnya Bapak dan Ibu. Dan malam hari ini ya, One More International akan mempersembahkan acara Rookies Night ya. Acara ini kami persembahkan untuk mereka yang sudah berjuang, untuk mereka yang sudah totalitas, dan kami hargai panggung ini malam hari ini ya. Panggung Zoom ini akan menjadi malam terbaik bagi teman-teman yang berjuang dalam satu pekan ini Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu ya, nanti ya kita akan belajar banyak ya dari beberapa teman-teman kita yang sudah mengikuti program ya. Program 28 hari menjadi rookie dan mereka lulus program ini ya, kita akan belajar kepada mereka Bapak dan Ibu ya. Kemudian sesi berikutnya ya, kita akan belajar kepada
dua sosok narasumber yang luar biasa Bapak Ibu ya. Ini adalah sosok yang layak kita belajar. Karena kenapa dua sosok ini kita hadirkan kepada Bapak Ibu yang siap malam hari ini. Kita tidak sembarangan dihadirkan pembicara ini Bapak Ibu. Ya, sosok apprentice dan mereka baru saja meraih penghargaan Karbonus dan itu dikasih penghargaan berskala internasional Bapak dan Ibu. Kita layak belajar dari mereka malam hari ini. Makanya jangan beranjak dari tempat duduk Anda Bapak dan Ibu ya. Kalau yang belum siapkan kopi dulu ya. Yang belum siapkan catatan dulu agar belajar kita maksimal malam hari ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu ya. Berbicara sebuah kesuksesan, tentunya sebuah kesuksesan tidak akan bisa sukses ujuk-ujuk saja Bapak tanpa melewati perjuangan ya. Dan sebuah perjuangan ya pasti melewati pengorbanan dan kerja keras. Dan kerja keras malam hari ini akan kita hargai di acara Rookies Night nih Bapak Ibu. Dan acara Rookies Night ini kembali saya katakan kita persembahkan untuk mereka yang menjadi pejuang, untuk mereka berjuang kepada keluarganya, untuk mereka menjadi pahlawan keluarganya, dan kita hargai di acara Rookies Night malam hari ini. Ketik angka 45 yang banyak untuk Bapak Ibu sebelum kita menyambut pembicara-pembicara terbaik, sebelum kita sambut orang-orang sukses yang sudah meraih penghargaan rookie, beginner, apprentice, kita berikan ketik angka 45 yang banyak Bapak Ibu untuk mereka Bapak Ibu sebagai antusias kita malam hari ini kepada mereka. Wah, luar biasa ini ya. Ketik angka 45 yang banyak. Wah, 45 yang banyak. Jadi 45 juta nanti per minggu. Insyaallah. Mamora gel başlasın marşımız çoğalarak durmasın dansımız hem kazanan kazandıran One more bu kadarı az daha ileriye büyüyoruz günden güne el ele hep birlikte One more bir fırtına gibi Wow, semakin banyak saja ini ya. Oke, luar biasa ini. Luar biasa ini. Antusiasnya sudah sangat sip ini Bapak dan Ibu ya. Tapi kita siap belajar malam hari ini ya. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, malam hari ini kita full power, speed and power dan full semangat nih insyaallah ya. Baik Bapak Ibu ya. Untuk sesi pertama ini Bapak dan Ibu ya. Sesi pertama ini kita akan belajar dari teman-teman yang sudah terbukti ya, mereka bisa lulus di di sebuah wahana belajar bootcamp Bapak dan Ibu ya. Mereka bisa mencapai peringkat rookie ya, mencapai peringkat rookie dalam 2 pekan ini Bapak Ibu. Peringkat rookie adalah peringkat pertama di One More International ya. Peringkat ini kami persembahkan kepada teman-teman yang sudah dalam 2 pekan ini mereka meraih penghargaan sebagai rookie. Baik Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Untuk mengenal lebih jauh, mari kita sama-sama saksikan ya. Kita sama-sama saksikan video berikut ini.
Oke, Bapak Ibu, luar biasa ini ya. Luar biasa. Ini pastikan Bapak dan Ibu ya. Pekan depan harus gambar Anda muncul di situ Bapak Ibu. Oke, Anda siap? Kalau Anda siap, ketik angka 45 Bapak dan Ibu. Untuk menunjukkan bahwa kita serius. Bahwa gambar kita akan tampil di situ nanti pekan depan ya. Wow, luar biasa ya. Baik Bapak Ibu ya. Kita tadi melihat ya. Mereka yang mencapai peringkat rookie, beginner, apprentice itu dengan berbagai macam latar belakang. Dari driver truk ya, driver supir truk ya, bahkan penjual es keliling saya lihat tadi ya, apoteker, guru, pedagang, PNS, ibu rumah tangga, dokter dari berbagai macam latar, bahkan ada baby sister, bahkan ada pelajar dari berbagai macam latar belakang Bapak Ibu. Mereka bisa berhasil menjadi rookie. Artinya kalau mereka bisa, saya pastikan Anda yang hadir pada malam hari ini pasti jauh lebih bisa dibandingkan mereka Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu ya. Kita akan berkenalan kepada mereka. Ya, mereka yang sudah berjuang, mereka yang sudah totalitas, perjuangan mereka akan kita hargai Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk mengenal mereka lebih jauh lagi, mari kita sama-sama saksikan tayangan video berikut ini. Yuk, kita saksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama Erna, latar belakang ibu dari 3 anak, nenek dan 5 cucu. Dipuji 28 hari, alhamdulillah sampai saat ini saya kemarin ya 22 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panirina Hartanto, latar belakang saya agen produk dari sabun sama driver Gojek online. Domisili saya di Cikarang Selatan. Alhamdulillah break rookie saya 21 hari baru 7.400.000. Dari baru juga ya Bapak Ibu. Alhamdulillah saya break rookie dalam jangka waktu 1 minggu. Tentunya alhamdulillah. Latar belakang saya baby sister Ibu di luar negeri. Alhamdulillah pendapatan saya di sini udah 13 juta lebih. Saya ini dari Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat. Saya baru kemarin break rookie Bapak Ibu. Pendapatan saya kurang lebih 4 jutaan. Nama saya Lina Nureni, asal dari Kota Garut. Latar belakang ASN, break rookie kurang lebih 1,5 bulan, dan penghasilan sampai saat ini sekitar 13 juta. Saya juga Ida Kurnianti, latar belakang saya seorang guru. Break rookie selama 28 hari, alhamdulillah sudah mendapat keuntungan 16 juta. Nama saya Arin Aisyah, asal dari Kota Garut, Kota Dodon. Beli jadi rookie 28 hari, latar belakang ibu rumah tangga. Sekarang penghasilan mencapai 25 juta 690.000. Wow, amazing ya, luar biasa. Dari berbagai macam latar belakang Bapak Ibu, saya pastikan Anda pasti panas, walaupun AC di tempat Anda menyala. Pastikan Anda panas Bapak Ibu, karena kita melihat dari berbagai macam latar belakang. Ya, kita juga pasti bisa Bapak dan Ibu. Tanamkan di dalam diri kita pasti bisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah melihat berbagai macam latar belakang mereka. Mereka terbukti bisa menjadi rookie. Ada yang penghasilan tadi di atas 5 juta, ada yang sampai bahkan 25 juta. Luar biasa ini. Ini betul-betul WOW. Wow, luar biasa ini Bapak Ibu. Tapi Bapak dan Ibu, mungkin Anda di dalam hati bertanya nih, kok bisa ya mereka? Bisa ya mereka menjadi rookie dengan penghasilan seperti itu? Ada yang dalam hitungan minggu, ada hitungan 1 minggu tadi, ada yang waktu 2 minggu, ada bahkan sampai 28 hari. Bagaimana caranya, Pak Arsad? Gimana caranya? Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, Bapak dan Ibu. Untuk menjawab kekhawatiran Bapak dan Ibu malam hari ini, mungkin Bapak dan Ibu belum tahu caranya. Dan malam hari ini kami akan mempersembahkan Bapak Ibu untuk Bapak dan Ibu yang betul-betul serius menjadi rookie, ya, betul-betul serius menjadi beginner bahkan apprentice Bapak dan Ibu, dan pengen seperti ya teman-teman yang tadi kita tampilkan menjadi pejuang keluarga, menjadi seorang pemenang Bapak dan Ibu ya. Gimana caranya? Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Kami persembahkan sebuah
pembimbingan Bapak Ibu, sebuah training ya, di mana training ini kita akan ajarkan, kita akan mengajarkan atau kita akan berbagi teknik dan cara bagaimana menjadi rookie dalam waktu Bapak Ibu, dalam waktu 28 hari dengan penghasilan 5 sampai dengan 17 juta. Anda mau? Ketik mau Bapak Ibu kalau mau Bapak Ibu. Mau gitu ya. Ketik mau kalau yang siap, mau ya. Wah, Pak Ridwan dari Lampung, luar biasa nih. Wah, Bu Rumiati dari Hong Kong ini ya. Ini Hong Kong ini ya. Luar biasa ini. Pak Dawata Budau ini ya. Mau, wah, luar biasa banyak yang mau. Oke. Ya, insya Allah ini akan mengalir nih keberkahan di malam hari ini Bapak dan Ibu ya. Bagi teman-teman mengucapkan mau, betul-betul ini akan terjadi ya. Insya Allah. Nah, oke Bapak Ibu ya. Kita akan tampilkan ini promo ya. Promo program bootcamp. Ya, untuk menjawab kekhawatiran Bapak dan Ibu tadi, bagaimana sih caranya menjadi rookie? Kita akan hadirkan promo program bootcamp, bagaimana ya 28 hari menjadi rookie dengan penghasilan 5 sampai dengan 17 juta. Yuk kita sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Yuk kita saksikan. Nama saya Asepul Setiawan dari Cimahi, dan latar belakang sopir angkot. Saya di gitar 2 bulan setengah ya. Alhamdulillah penghasilan dari One More sampai saat ini lebih daripada 34 juta. Perkenalkan, nama saya Gilang, asal saya dari Bandung ya, tepatnya di Arsamani. Latar belakang saya seorang entrepreneur Bapak Ibu. Alhamdulillah pandemi kemarin hanya meninggalkan profit, malah banyak hutang Bapak Ibu ya. Nah menariknya Bapak Ibu ya, 1 bulan setengah saya jalanin One More, hutang saya terbayar lunas Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Karena saat itu ya tepatnya 3 minggu saya bergabung di One More, saya rookie ya, penghasilan hampir 9 jutaan ya. Kemudian 1 bulan setengah ya, atau 3 minggu setelah saya rookie, saya break beginner ya. Alhamdulillah total pendapatan ya, total bonus yang saya terima sampai saat ini sudah 80 juta lebih Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Akumulasi penghasilan saya, kita belajar menghitung sekitar $5.500. Berapa Bu? Dan alhamdulillah saya yakin Bapak Ibu semua nanti gajiannya dolar. Kerja di Cimahi gajian dolar. Nama saya Jasril, asal dari Padang, Sumatera Barat, domisili Cikampek Bapak Ibu. Latar belakang saya seorang servis tukang jok mobil. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau rugi dulu saya 1 minggu. Untuk beginner Bapak Ibu, alhamdulillah 1 bulan setengah. Kalau penghasilan tadi rupiah, saya pakai dolar 2.557 dolar Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa yang membuat kami di One More ini bersemangat Bapak Ibu? Karena bisnisnya internasional, tinggal di Cikampek dibayar pakai dolar Bapak Ibu. Ini yang membuat kami semangat banget. Kemudian alhamdulillah hutang demi hutang udah mulai bayar Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denian Karyani. Saya seorang pensiunan. Saya sebelum pensiun itu adalah profesinya pengajar. Jadi yang di pikiran saya itu karena sudah passionnya pengajar, jadi mengajar gitu ya. Nah, begitu di One More yang saya pikirkan adalah saya harus belajar banyak dari upline, kemudian saya mengajar kepada mitra-mitra yang ikut di One More juga, walaupun tidak harus mitra saya, kalau yang mau datang ke rumah saya, ayo kita belajar, itu aja yang saya lakukan.
asalnya tidak bisa jadi bisa karena mau belajar, kemudian ajarin lagi. Apalagi ibu bapak semuanya pasti bisa. Yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa ini ya. Sesi yang terakhir tadi bikin kita panas loh. Ya, nenek-nenek, anak 3, cucu 5 bisa menjadi engineer, luar biasa ini. Saya kira tadi ternyata videonya masih panjang ternyata ya. Nah, ini luar biasa ini Bapak Ibu ya. Videonya masih panjang. Saking semangatnya kita ini ya. Ini bisa setelah rookie ada beginner nih. Kita tadi melihat ini bukan main ini. Ya, ini bukan main ini teman-teman. Pastikan kita berikutnya ya. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman semua tidak perlu khawatir nanti Bapak dan Ibu ya. Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung bagaimana caranya menjadi rookie, bagaimana bisa menjadi beginner ya. Anda pastikan Anda ikut program bootcamp-nya ya. Program bootcamp-nya Anda tinggal menghubungi orang upline Anda atau sponsor Anda nanti bagaimana mengikuti program ini dalam waktu 28 hari Anda berperingkat rookie dengan penghasilan 5 sampai dengan 17 juta ya. Anda siap ya? Siap pastinya ya. Oh, kalau nenek-nenek aja bisa ya. Pasti kita jauh lebih bisa. Kalau kaum kolonial aja bisa, masa kaum milenial nggak bisa itu ya. Oke, Bapak Ibu ya. Ini di sesi terakhir ini Bapak Ibu ya. Kita kan belajar banyak nih. Ya, belajar banyak dari 2 sosok narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu ini Bapak dan Ibu ya. 2 narasumber ini kalau kita melihat Bapak Ibu memang prestasi di One More ini cukup begitu cepat Bapak Ibu. Begitu cepat ya. Nah, kita akan belajar nih dari 2 sosok narasumber yang amazing ini Bapak Ibu ya. Mereka dengan berperingkat apprentice saja ya, mereka hanya berperingkat apprentice tapi ya dunia mengakui mereka dengan dikasihnya sebuah penghargaan berskala internasional, itu penghargaan Carbonus Bapak Ibu ya. Dan malam hari ini kita sangat beruntung karena kita akan belajar dari 2 sosok narasumber ini. Mereka akan membongkar habis bagaimana caranya meraih Carbonus, dan insya Allah yang hadir pada malam hari ini juga akan tertular akan mendapatkan Carbonus berikutnya ya, insya Allah Bapak dan Ibu ya. Baik Bapak Ibu ya, saya mengenal sosok pembicara yang pertama ini Bapak Ibu ya. Saya akan panggilkan ya, beliau hadir di sini ya. Ini langsung 2 karena sesinya kita tanya jawab ya, biar teman-teman biar agak santai tapi ilmunya dapat ya. Ya. Pembicara pertama ini saya mengenal beliau ini adalah seorang konsultan kesehatan ya di sebuah perusahaan herbal ya, terbesar di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia bahkan di Asia ya. Ya, beliau ini adalah konsultan kesehatan yang beliau juga memiliki karir yang luar biasa di perusahaan itu Bapak Ibu. Beliau sudah berkunjung lebih dari 50 kota di Indonesia. Beliau berbagi tentang ilmu kesehatan Bapak Ibu. Hingga suatu ketika ya, bisnis yang beliau bangun mengalami tidak sesuai dengan apa yang beliau harapkan ya. Beliau akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang petani ya. Menjadi seorang petani hingga dipercaya memegang proyek pertanian Bapak Ibu ya, yang hasilnya itu tidak tanggung-tanggung. Ya, yang hasilnya tidak tanggung-tanggung. Kalau tidak salah hilap beliau cerita ke saya kemarin itu hasilnya hampir 5 miliar kalau tidak salah Bapak dan Ibu ya. Nanti beliau akan cerita. Tapi Bapak Ibu, di saat seperti itu, ini pilihan yang berat bagi beliau ya. Pilihan berat. Di saat seperti itu, beliau dikenalkan dengan bisnis One More ini Bapak Ibu. Oleh seorang sahabat yang 8 bulan yang lalu, sahabatnya beliau ini datang ke beliau bukan menawarkan pekerjaan, tapi sahabatnya 8 bulan yang lalu nyari kerja ke beliau. Ya, 8 bulan berikutnya sahabat ini menawarkan bisnis ini ya kepada beliau ya. Tapi luar biasa. Yang namanya rezeki Allah kasih Bapak Ibu bisa lewat siapa saja. Tapi ya, ini adalah hal yang luar biasa kata beliau, kesuksesan di dalam diri saya adalah ketika saya bergabung di One More, itulah kesuksesan di dalam diri saya. Karena ego saya sebagai seorang konsultan kesehatan, ego saya seorang leader besar di salah satu sebuah perusahaan kesehatan, itu tidak mudah. Saya harus terjun ke One More ini Bapak Ibu. Dan alhasil, keputusan yang beliau ambil itu tidak salah. Keputusan yang beliau ambil tepat. Sehingga menghantarkan beliau menjadi seorang apprentice dan peraih Carbonus. Wow. Oke Bapak Ibu ya, itu pembicara pertama ya. Kita bisa hadirkan ya, apprentice Bapak Indra Munawar Rosid ya, luar biasa ini ya.
Oke, bisa hadirkan beliau? Oke, Bapak Ibu ya, pembicara kedua nih, saya akan panggil nih ya. Kita semi dialog aja Bapak Ibu ya. Pembicara kedua. Pembicara kedua ini, beliau terkenal dengan ikonnya Bapak Ibu ya. Nanti beliau akan berkenalan ya. Terkenal dengan ikonnya, beliau ini dulu adalah rookie tercepat. Ya, saya awal-awal bergabung di bisnis ini, saya mengenal beliau ini rookie tercepat. Kalau tidak salah dalam waktu 2 hari menjadi rookie. Luar biasa ini, seorang bukan mama, tapi seorang, kalau saya bilang ini milenial juga ya, belum mama, Mbak Sri Utami ya, dari Tulungagung. Beliau bisa menjadi rookie kalau tidak salah dalam waktu 2 hari. Nah, ini lebih fantastik Bapak Ibu. Dengan latar belakang seorang agen asuransi, dan beliau sekarang memiliki bisnis yang cukup besar, ya, dan beliau juga adalah seorang apprentice dan meraih car bonus. Luar biasa. Nanti kita akan berkenalan dengan mereka Bapak Ibu. Oke, untuk mengenal 2 sosok pembicara kita malam hari ini, kita akan berkenalan dengan mereka, latar belakangnya seperti apa, bila mereka akan cerita latar belakangnya seperti apa, kemudian beliau mengambil keputusan di One More seperti apa, sudah berapa lama, ya, karir apa saja yang sudah didapatkan. Oke, mari kita sama-sama berkenalan, mungkin dari Pak Indra dulu ini. Boleh, Pak Indra? Oke, Pak Hasan. Silakan Pak Hasan. Oke. Mulai saja ya. Oke, langsung. Oke. Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Halo. Oke. Terima kasih Pak Arsad, MC yang luar biasa ya. Ini terus terang Pak Arsad ini barusan nge-MC-in saya, mengenalkan saya ke audiens ini luar biasa ya. Seolah-olah beliau ini sudah barengan dengan saya sekian malam, tidur bareng ya. Sampai mengenal banget tadi, betul yang disampaikan oleh Pak Arsad. Sangat berat sekali ya saya bisa join di One More. Kenapa? Karena bagi saya perusahaan sebelumnya begitu berkesan ya, memberikan banyak hal terhadap kehidupan saya, dan tidak mudah untuk melepaskannya. Tapi luar biasa ya, karena kesabaran sosok yang satu ini ya, Pak Fajar ya, beri aplaus untuk Pak Fajar, mungkin kasih 45 buat beliau ya. Mas. Jujur saja saya nggak akan jadi apa-apa di One More tanpa kegigihan dari beliau ya. Jadi Pak Fajar ini ibaratkan berkah buat saya pribadi ya gitu ya. Oke Bapak Ibu, Pak Fajar ini sebelum menawarkan bisnis One More, harus diakui beliau sempat minta kerjaan ke saya. Ya, sebelumnya saya mengelola sebuah usaha pertanian, dan punya kesempatan mengelola dana dari Jepang itu sampai senilai 1 triliun ya, dengan jumlah karyawan sampai 3.000 orangan. Tapi dana itu turun ketika justru saya sedang mulai start ya, menjalankan bisnis One More. Tepatnya baru 3 minggu saya di One More, ya penghasilan waktu itu sudah tembus 10 juta sebagai rookie ya. Tiba-tiba ada tawaran untuk mengelola agrobisnis tersebut. Tapi alhamdulillah atas izin Allah juga ya, dengan istikharah, konsultasi ke istri ya, konsultasi juga ke orang tua, ya alhamdulillah saya mengambil keputusan bulat untuk di One More, dan melepas peluang punya penghasilan besar dari usaha pertanian tersebut. Jadi buat saya pribadi, join One More saja ya, join One More saja itu sebuah kesuksesan. Jadi 50% Anda join One More, 50% kesuksesan insya Allah sudah di tangan. Nah, jadi selebihnya ya tinggal kita tingkatkan kapasitas diri ya. Ya masing-masing kita semuanya punya potensi yang sama Pak Arsad untuk berhasil di bisnis One More, asalkan kitanya mau berkembang ya, meningkatkan kapasitas diri, insya Allah rezeki kesuksesan hanya masalah di waktu saja. Demikian mungkin Pak Arsad. Oke. Kalau latar belakang di perusahaan sebelumnya, saya alhamdulillah di perusahaan sebelumnya sempat
pernah merasakan mengisi seminar di 100 kota berbeda, ya. Oh, 100 kota ya. 100 kota Malas berbeda, Pak. sekolah bukan main. Betul. Tapi insya Allah melalui One More itu akan kami ulangi lagi. Satu Yes. kali lagi. Luar biasa. Satu kali lagi. Siap. Thank you, Mr. Indra. Ini luar biasa ini. Teman saya sholat subuh di Turki sampai masuk angin saya ya. Oke, ya. Oke, Mas Indra ya. Nanti kita akan next. Saya akan tanya-tanya setelah ini ya. Kita akan berkenalan nih dengan narasumber kedua kita ini. Ya, beliau ini Bapak dan Ibu ya, di awal-awal saya gabung One More, beliau ini ikon rookie tercepat ya. Luar biasa, ini cukup membuat panas saat itu member One More di seluruh seantero jagat raya ini ya. Seorang mbak-mbak bisa menjadi rookie dalam waktu 2 hari. Dan namanya selalu disebut ya. Luar biasa ini. Dan latar belakang beliau ini Bapak dan Ibu ya, beliau adalah agen asuransi, memang tidak mudah. Beliau terjun dari seorang agen asuransi, terjun ke bisnis network marketing. Ini bagaikan sesuatu yang bertolak belakang Bapak Ibu ya. Biasanya jual kertas, ini kok jual produk ya. Ini berbeda, ini cukup berat, tapi luar biasa Bapak Ibu. Berkat ketulusan dan keinginan belajar beliau dan semangatnya mau berubah, sehingga mengantarkan beliau hari ini menjadi seorang apprentice dan peraih Karbonus. Dan tidak cukup itu Bapak Ibu. Beliau adalah kategori ya dari 20 penghasilan terbesar di Asia Afrika. Kan main ini ya. Dan kemarin juga jalan-jalan ke Turki, bukannya sekedar wallpapernya aja loh Mbak Sri ke Turki, tapi itu betul-betul lihat balon udaranya secara langsung ya. Waduh, luar biasa. Oke, Mbak Sri, boleh berkenalan nih biar teman-teman yang hadir pada malam hari ini bisa lebih mengenal Mbak Sri dan bisa menjadi termotivasi ini ya dari pengalaman dan profil hidupnya Mbak Sri. Oke, Mbak Sri, silakan Mbak Sri. Oke, sebelumnya boleh berikan semangat dengan ketik 4545 untuk MC kita yang luar biasa. Ya. Menurut saya salah satu yang terbaik di Indonesia, Mas Arta. Ya. Bukan main. Iya. Oke, ya, assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat malam. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan sahabat semuanya ya dalam acara hari ini Rookie Night. Dan saya bersyukur buat kesempatan yang diberikan sama Tuhan ya, buat semua yang Tuhan sudah kasih ya di dalam hidup saya gitu ya, sampai saya bisa mendapatkan Karbonus. Dan menurut saya Mas Arsat, ini bukan sayanya Mas Arsat, tapi saya bersyukur punya tim yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang hebat ya. Mereka ada One More Bless ya, Mas Hubertus Sigit ya, bersama sahabat-sahabat semua. Juga ada tim saya, Andi Sanjaya dan seluruh tim. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa gitu ya. Dan saya bersyukur Mas Arsat boleh mengenal mereka semuanya gitu. Jadi kalau saya berprestasi, saya akan memberikan semua prestasi buat mereka gitu. Karena mereka ini orang-orang yang menurut saya keren gitu ya, luar biasa. Dan khususnya saya berterima kasih malam hari ini untuk sponsor saya. Beliau orang yang mengenalkan One More kepada saya. Boleh ketik 4545 yang banyak buat asisten Bapak Yudhoyono Slamet gitu ya. Tanpa beliau malam ini saya nggak di sini gitu ya. Saya mengingat beliau waktu pertama kali mengenalkan itu, saya karena sudah kenal beliau ya, saya tuh langsung mengambil keputusan untuk iya gitu ya. Saya bawa dalam doa dan saya katakan iya gitu ya. Dan Mas Asad tahu nggak, waktu saya bergabung untuk 2,3 juta Mas Asad, saya harus jual kalung saya Mas. Wah, luar biasa. Iya. Jadi benar-benar. Jadi waktu saya bergabung tuh dalam posisi kondisi yang minus gitu ya. Saya seorang agen asuransi dan selama pandemi benar-benar income saya sangat-sangat menurun gitu. Buat saya sangat kesulitan gitu ya. Karena nggak bisa bertatap muka ya, Mas Ri ya. Iya, betul. Jadi cukup banyak kerumitannya. Dan saya bersyukur Pak Yudhoyono mengingat saya dengan menelpon ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, ayo kita belajar dari beliau gitu ya. Kita telepon saudara-saudara kita, teman-teman kita, karena hari-hari ini banyak orang yang membutuhkan satu tambahan income gitu ya, seperti sekarang ini gitu ya. Dan saya juga berterima kasih Mas Asad dengan semua leader pemimpin saya, orang-orang yang luar biasa. Ada Pak Donisius, kemudian ada Pak Elang, juga
semua leader-leader yang membimbing saya gitu Mas. Saya bersyukur sekali karena leader-leader kita nih orang-orang yang hebat luar biasa, tapi mereka rendah hati Mas. Gitu membimbing Betul, kita tuh betul. dengan benar-benar ketulusan hati. Mas Asep pasti juga merasakan seperti itu kan. Itu Betul, yang saya betul, rasakan. Jadi di One More ini buat saya benar-benar apa ya, miracle gitu ya. Saya menerima keajaiban pertolongan dari Tuhan pada saat saya benar-benar membutuhkan gitu. Ya, jadi hari ini ayo kita sharingkan One More ini. Ya karena di luar sana ada banyak orang yang memerlukannya, dan saya bersyukur Mas Asep ya di awal, mulai dari awal saya mendapat banyak keajaiban. Dari mulai saya bisa break rookie dalam waktu dua hari, kemudian juga saya bisa dapat income yang luar biasa gitu. Mas Asep pengen tahu nggak saya tuh kepingin income berapa Mas dari One More di awal? Berapa loh Mbak Sri? 5 juta. Hanya 5 juta Mas. Saya bilang sama Pak Yuda kalau One More bisa kasih saya 5 juta, maka saya akan bergabung dan saya semangat gitu. Mas Asep tahu di bulan pertama itu saya senang karena lebih dari yang saya harapkan Mas. 4 kali lipatnya Mas. Luar biasa. Iya, saya bingung gitu. Dan sampai hari ini Tuhan itu luar biasa ya memberkati saya dan seluruh tim saya itu Mas Asep gitu. Ya. Jadi One More, ayo kita sama-sama semangat karena perusahaannya keren-keren banget gitu. Ya. Itu sih Mas. Kalau kemarin itu kan 5 juta, impiannya kan 5 juta per bulan ya Mbak Sri ya. Iya. Sekarang tetap saya pasti bisa nebak nih. Sekarang juga pasti tetap 5 juta. Tapi bukan per bulan, tapi per hari. Amin ya Tuhan. Terima kasih doanya. Saya juga doakan nih Mas Asep juga dapat begitu ya. Amin. Siap. Oke, luar biasa. Ini wallpaper saya Mas, ini asli ya, asli Kapadokia. Saya foto langsung Mas. Jadi bukan dari settingan. Ini beneran gitu. Dan saya bersyukur gitu ya bisa di Turki. It's my dream ya. Iya. Bukan layangan loh itu, tapi balon betulan ya, bukan layangan. Benar. Tuhan baik kasih kesempatan itu. Iya, itu sih Mas, sharing sharingnya. Thank you nih Mbak Sri. Oke ya, kita udah berkenalan dengan dua sosok narasumber kita malam hari ini nih. Ya, pertama Pak Indra, kemudian yang kedua Mbak Sri Utami. Karena ini fenomenal nih. Ya, dalam satu pekan ini dua sosok ini meraih karbonus ini ya, di posisi apprentice lagi. Ini tidak mudah ya. Bukannya tidak mudah sih sebenarnya, tapi unik ya. Unik sebenarnya di kondisi sekarang ya. Di kondisi sekarang dengan posisi apprentice tapi meraih karbonus. Oke. Sebelumnya saya pengen bertanya ke ini dulu nih. Dengan saya senangnya manggilnya Kang ya, Kang Indra ya. Agak terlalu formal kalau manggilnya Pak ya. Kang Indra. Saya pengen tanya nih Kang Indra ini. Kira-kira trik dan strategi apa nih Kang Indra ke tim ya yang dari awal ya, ada trik khusus nggak atau seperti apa di awal sehingga sampai sekarang ya, Kang Indra ini kan di posisi apprentice ya, karena saya lihat begini ya, salah satu kestabilan bisnis ya itu kalau saya lihat, kalau dulu kan burung camar ya, kalau sekarang kan karbonus. Ya, mesti paham ya. Nah, salah satu kestabilan bisnis itu kan saya lihat di karbonus nih. Nah, boleh berbagi tips nggak Kang Indra nih? Dari awal mungkin teman-teman di dalam ruangan ini juga mungkin ada sebagian orang baru, ya kan? Mungkin sebagian juga ada yang sudah bergabung lama, tapi mungkin bisnisnya belum berkembang. Kira-kira ada trik khusus atau pengalaman apa yang bisa dibagikan ke teman-teman sehingga mengantarkan Kang Indra sekarang bisa menjadi apprentice dan meraih karbonus ini. Oke, Kang Indra. Pertama-tama ya, ketika saya join One More, saya ini ibaratkan seorang bayi lagi ya. Jadi yang harus benar-benar dirawat kan, kemudian harus diperhatikan segala kebutuhannya, dan saya menyadari itu ya. Jadi sehebat apapun Anda, ketika Anda baru join One More, Anda ini ibaratkan seorang bayi lagi ya. Seperti itu. Maka oleh karena itu kita nggak bisa lepas ya dari jasa-jasa upline kita ya. Kalau saya ya ada Pak Fajar, ada Pak Taufik, begitu dirasakan sekali kehadirannya ya. Ada Babeh Doni juga ya. Dan saya alhamdulillah beruntung mendapat sentuhan juga dari Pak Mustaqim Abbas ya, dari Pak Elang, Pak Ismet ya, dan itu saya bawa mereka pada mitra-mitra saya.
ya. Awalnya mitra saya hitungannya cuma hitungan jari lah ya. Begitu tambah banyak, saya butuh sentuhan mereka pun bukan hanya menyentuh saya saja, tapi saya butuh mereka, sentuhan mereka saya bawa pada mitra-mitra saya. Satu persatu, mitra-mitra di Cimahi, di Bandung, di Garut, ya, di Tasik, ya, di Bandung Barat, dan itu saya kenalkan. Kenapa? Karena saya akui saya ini di One More ini masih pemula, ya, masih pemula, dan jangan sampai mereka gagal mewujudkan impiannya di bisnis One More ini gara-gara mereka melihat bisnis One More ini dari diri saya yang belum jadi apa-apa, seperti itu, Pak. Iya, betul. Bisnis One More ini lebih besar daripada apa yang Anda bayangkan. Ya, apalagi setelah kemarin saya ke Turki, saya melihat begitu profesional sekali ya yang mengurus bisnis ini dari Turki, dan insya Allah siapapun Anda ya, mitra-mitra One More, sekali lagi 50% sudah Anda pegang kunci suksesnya, yaitu kendaraan One More. Selebihnya tinggal diri Andanya sendiri. Apakah Anda mau bersinergi dengan upline-upline Anda, menyambungkan mitra-mitra Anda yang mereka juga adalah pada dasarnya ibaratkan bayi yang perlu sentuhan para upline Anda juga. Mungkin itu Pak Arsyad. Ya. Oke, berarti harus memang berkolaborasi ya dengan upline ya. Pintar-pintar berkolaborasi dengan upline, yes. Luar biasa ini dapat satu coach kita malam hari ini ya dari Kang Indra, ini luar biasa nih. Oke, saya pengen bertanya ke Mbak Sri ini ya. Ini kan dua sosok yang berbeda. Satu ini memang latar belakangnya petani dan memang leader di sebuah perusahaan kesehatan dulu. Nah, kalau Mbak Sri ini ikonnya adalah agen asuransi. Kita harus belajar nih ya. Siapa tahu suatu saat kita pengen prospek agen asuransi juga ya. Nah, kita belajar dari sosok beliau. Oke, Mbak Sri. Ya, pertanyaan yang sama nih. Kira-kira trik apa atau apa yang Mbak Sri lakukan di awal sehingga mengantarkan Mbak Sri sekarang meraih peringkat apprentice dan menjadi penghasilan masuk kategori 20 penghasilan terbesar di Asia Afrika ya, dan juga meraih Carbonus. Oke, Mbak Sri, boleh kasih trik ke teman-teman Mbak Sri. Oke, terima kasih ya. Pertanyaannya bagus dan saya juga tadi menyimak dari Mas Indra ya, saran jawabannya. Kalau dari saya yang pertama kita harus dari kita pribadi dulu Mas. Artinya sikap kita harus kita perbaikin. Kalau buat saya, yang saya lakukan pertama adalah saya mensyukuri apa yang Tuhan kasih buat saya gitu ya. Ada banyak orang mereka tidak bisa menerima dirinya. Tapi kalau buat saya bersyukur dengan semua yang Tuhan kasih. Itu yang pertama yang saya lakukan. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan ya, buat semua yang Tuhan berikan. Jadi pada saat saya bersyukur, maka saya ini hidup ini lebih enak gitu ya, lebih santai, melakukan segala sesuatu dengan ringan-ringan saja. Sampai hari ini Mas, itu yang saya lakukan. Yang pertama saya bersyukur kepada Tuhan, dan yang kedua saya membangun sebuah tim bisnis dengan kekeluargaan Mas. Ya. Jadi artinya saya membangun sebuah komunikasi yang baik dengan semua tim saya. Gitu ya, kalau ada malam hari ini ada tim-tim saya, pasti mereka menjawab iya gitu. Karena saya sering sekali komunikasi dengan beliau. Bahkan dari kalau saya lihat dari seluruh tim saya, bahkan sampai orang-orang di terdalam-dalam saya di dalam pun mereka kenal sama saya. Karena saya telepon beliau-beliau itu, dan beberapa bilang begini sama saya, wah terima kasih Mbak Sri karena Mbak Sri sudah telepon saya gitu ya, mau menelpon, mau komunikasi dengan saya, dan itu saya senang, saya bahagia gitu ya. Bahkan saya tidak berpikir untuk bagaimana, tapi ternyata setelah saya menjalani selama 10 bulan ini saya baru tahu gitu, ternyata itulah salah satu kunci gitu ya. Jadi saya membangun sebuah kekeluargaan yang kompak, yang solid di tim saya, dan saya membawa tim saya ini juga berkomunikasi dengan para leader saya gitu ya. Jadi ada komunikasi yang baik, intinya itu sih Mas. Jadi saya bersyukuri semuanya dan saya berkomunikasi dengan baik. Saya belajar dari beberapa orang ya. Kenapa mereka tidak berhasil? Karena mereka tidak membangun komunikasi. Bahkan beberapa hari yang lalu kita teleponan ya Mas. Saya sharing sama Mas. Betul. Ya, artinya kita membangun kekeluargaan itu. Kita harus jadi keluarga dulu. Jadi bukan hanya sekedar bisnis, tapi kita membangun sebuah kekeluargaan. Menurut saya itu Mas. Kalau kekeluargaan sudah terjadi, maka semuanya akan jadi sangat baik gitu.
gitu. Jadi lebih mudah saja gitu ya. Kalau ada problem atau masalah pun kita akan selesaikan dengan kekeluargaan gitu, karena kita keluarga gitu. Ya, seperti itu sih Mas. Oke, luar biasa Ya, kuncinya ini. itu. Makin mantap ini ya. Kita malam hari belajar banyak nih ya teman-teman ya. Harus betul-betul disimak nih. Karena ini pembicaranya spesial nih malam hari ini nih ya. Ya, kita akan kupas bawang sampai nangis-nangis malam hari ini. Bukan nangis-nangis karena sedih enggak. Kita kupas ilmunya ya malam hari ini ya. Kita kupas ilmunya agar betul-betul kita bisa terapkan ke tim kita bisa terapkan dalam bisnis kita ya. Kita belajar dari sosok fenomenal malam hari ini ya. Oke. Ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi kita udah dikasih tips tuh ya. Dari awal memang Mbak Sri dan Kang Indra itu memang udah membangun bisnisnya dari awal, sudah berkolaborasi dengan Upland ya. Berkolaborasi. Memang kita perlu orang lain ya, perlu orang lain karena mungkin sosok kita belum dilihat oleh mitra kita ya. Kita perlu orang lain. Kemudian yang kedua ditambahkan oleh Mbak Sri tadi, kita harus bersyukur dan bangun bisnis secara kekeluargaan. Oke nih ya. Saya lanjut ke berikutnya nih ya. Pertanyaan ya. Kira-kira nih Kang Indra ya, mindset apa yang ditanamkan di awal ya? Apakah mindset kita ini kadang-kadang begini ya? Pasti Kang Indra juga pernah mengalami ya kan? Pernah mengalami di saat bisnis ini kita udah semangat full power ini, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Betul ya? Tidak sesuai, mungkin orang yang kita bidik tadinya wah ini kayaknya cocok nih. Nah, ini kan jadi leader besar ini. Kita tempel terus ternyata tidak apa-apanya gitu ya. Ternyata salah sasaran. Dikira leader ternyata lidi ya. pernah menemukan yang seperti itu. Kira-kira mindset apa yang harus kita tanamkan di awal itu Kang Indra dengan bisnis One More ini, dan di saat kita mengalami kejadian seperti itu, kira-kira hal apa yang harus kita lakukan? Kan wajib manusiawi ya kalau kita mengalami kecewa itu ya, kecewa ya. Nah, oke, boleh Kang Indra ya, mungkin kesimpulan pertanyaannya seperti itu. Oke, jadi kita ini sudah terbiasa ya di PHP-in sama mitra ya. Ya. Dikiranya gajah ternyata tikus kan. Ya, jadi dan tidak jarang kita melihat orang yang sederhana, orang yang biasa-biasa saja ternyata di lapangan luar biasa gitu kan terhadap bisnis kita ini seperti itu. Dan mindset saya ya, sikap saya ketika menghadapi mitra yang PHP tadi ya, yang istilahnya ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, padahal kita sudah siap untuk memberikan istilahnya pelayanan lah ya, service sebagai leader, ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Satu kata dari saya ya, tetap bersyukur aja gitu kan. Jadi niat saya sebagai leader sudah tersampaikan, ingin bantu dia maju bersama One More. Itu sudah tersampaikan walaupun dia tidak menyambutnya seperti itu, Pak Arsen. Jadi dalam hati saya bilang kasihan banget gitu aja, dan saya berdoa mudah-mudahan dapat hidayah gitu aja udah. Nah, jadi mindset yang kita tanamkan bukan berharap ya Kang, berarti ya kita memberikan sesuatu yang terbaik ya, kalau dia ambil monggo, kalau enggak pun kita mindsetnya nggak apa-apa itu ya, karena yang namanya memberi itu ya, kita memberikan sesuatu yang ya luar biasa ya. Thank you nih Kang Indra ya. Nah, jadi teman-teman, ini pelajaran besar juga ini. Pasti kita dalam bangun bisnis ini pasti mengalami hal-hal seperti itu pasti ya. Jadi tidak apa-apa ya, kita kan memberikan solusi bisnis. Kalau orang yang kita bidik itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, it's okay, tidak masalah, tidak perlu baper ya. Insya Allah akan digantikan dengan bersyukur. Insya Allah nanti digantikan dengan orang-orang yang tepat ya. Oke, kalau dari Mbak Sri nih, kalau dari Mbak Sri pernah mengalami yang seperti itu juga nggak, Mbak Sri? Kira-kira mindsetnya seperti apa nih ya, Mbak Sri menghadapi yang seperti itu, Mbak Sri? Saya sangat setuju Mas dengan jawabannya Mas Indra ya. Kita harus bersyukur. Kalau boleh saya tambahin satu lagi adalah berpikir positif ya. Jadi pada saat misalkan kita prospek, beliaunya belum berkenan, ya berpikir positif aja gitu ya. Karena kalau kita berpikir negatif, maka hasilnya akan buat kita kecewa.
Nah, kalau kita berpikir positif, kita bisa berpikir, oh ya, mungkin dia hari ini lagi sibuk, atau mungkin dia lagi hari ini ada masalah. Ya, kita nggak perlu kita yang baper gitu ya. Jadi pada saat, kalau buat saya Mas, pada saat saya memberikan presentasi atau saya menceritakan sesuatu, saya ini berbagi aja gitu loh, santai aja. Jadi berbagi, bercerita saja. Nah, banyak orang itu sudah mengharapkan closing, Mas. Ya, jadi ini yang bikin orang jadi baper. Kalau saya enggak, Mas. Kalau saya berbagi kebaikan. Nah, kalau hasilnya seperti apa, yang penting saya memberi yang terbaik dulu. Jadi pada saat beliau belum mau, itu kita tetap harus introspeksi diri dulu, koreksi. Saya presentasinya apakah kurang bagus? Ya, apa yang kurang dari saya? Kalau masih kurang, kita harus upgrade diri. Dengan apa? Dengan kita belajar lagi gitu. Kita punya leader-leader luar biasa, bahkan saya lihat Pak Dodi luar biasa ya, bikin sebuah percepatan dengan teman-teman jadi rookie itu luar biasa gitu ya. Jadi kalau buat saya Mas, menghadapi seperti ini, saya tetap berpikir positif saja gitu loh. Bahkan ini salah satu hal yang saya catat, saya sering sharingkan juga, jadi berpikir positif itu harus kita punya. Kalau kita mau jadi leader besar, pemimpin besar, sampai kita Damen Master, harus berpikir positif. Dengan semua problema yang terjadi di dalam grup kita, harus terus berpikir positif. Nggak boleh sedikit pun negatif. Begitu negatif, maka semuanya akan jadi tidak baik. Contoh, tadi siang saya sharing dengan salah satu tim saya bercerita tentang air gitu ya. Jadi tubuh manusia ini terdiri dari air, betul ya Mas? 70% terdiri dari air. Betul. Nah, saya menyampaikan ke beliau, selain kita berpikir positif, karena kalau kita berpikir positif, maka kata-kata kita menjadi positif. Nah, di buku itu penulis orang Jepang, dia meneliti bahwa air kalau kita katakan negatif terus, maka dia tidak menjadi kristal. Tapi kalau air itu kita katakan yang baik-baik, betul ya? Pernah baca bukunya Mas ya? Oke, maka dia akan menjadi baik gitu, menjadi kristal. Nah, seperti itu. Jadi kalau hidup kita mau bersinar seperti kristal itu, kita harus berpikir positif dan berkata-kata positif. Berarti kita nggak boleh ngomong negatif. Jawabannya tidak boleh. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman di sini semuanya kepingin hidupnya positif, bisnisnya positif, keluarganya positif, semua menjadi baik, dan Diamond Master di tangan kita, berarti mulai sekarang, mulai hari ini kalau saya boleh sharing loh ya, ini kita harus berpikir positif gitu. Itu yang harus jadi bagian hidup kita. Karena buat saya gini Mas, menjadi seorang pemimpin yang hebat itu dimulai dari sikap dulu. Kalau kita tidak bisa memiliki sikap yang baik, mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya, tidak akan pernah berhasil. Saya sering sharingkan itu. Jadi pertama itu bukan masalah presentasi kita harus bukan, tapi adalah sikap. Saya catat saya nanti kasih kuncinya ya, karena ini ada urutannya Mas. Jadi yang pertama adalah sikap dulu gitu ya. Jadi sikap ini penting gitu loh, sikap positif. Jadi udahlah, pokoknya mau uang nih, udah positif aja. Mau keluarganya bagus, positif aja gitu. Apapun yang kita hadapin, ayo kita sama-sama jadi orang yang positif. Supaya hidup positif itu kan artinya tanda tambah ya Mas, betul ya Mas? Ya. Nah, berarti kalau kita terus kasih tanda tambah, ya udah hidup kita tambah dan bertambah kaya, bertambah baik, bertambah sukses, bertambah berbaginya dan seterusnya. Seperti itu Mas. Jadi kalau saya tambahkan tadi bersyukur dan kita memiliki pikiran yang positif dengan kata-kata yang positif. Nah, kalau udah begitu, Mas lihat saya ya, saya ini orangnya semangat. Saya tuh nggak pernah berpikir negatif, makanya saya nggak mau Mas. Karena nggak bikin kita sukses. Nah, kalau kita mau sukses, ya harus antusias dan semangat itu jadi sikapnya kita seperti itu ya. Itu teman-teman, ayo semangat ya. Cayo. Luar biasa. itu. Oke, harus dimulai dari diri kita dulu ya Mbak Sri ya. Betul sikap kita dulu, betul. Ya, sikapnya harus keluar yang baik-baik dulu Mas, supaya rezekinya turun kayak gitu Mas. Oke, sip ya, luar biasa ini. Semakin oke nih ilmunya nih, semakin keluar nih ya. Nah, teman ini untuk bekal-bekal kita menuju apprentice dan meraih karbonus ini perlu nih ya. Amin. Memang saya doakan nih semua. Amin. Selain kita dapat yang besar ya, hasil yang besar, dihargai oleh perusahaan yang besar ya kan, kita juga harus persiapkan diri kita juga harus siap menjadi orang yang besar ya tentunya ya. Nah, malam hari ini ilmunya udah dikasih nih teman-teman ya. Oke ya, kita lanjut lagi ini biar bergantian ya. Saya ke Mbak Sri dulu aja lah ya, biar Kang Indra ya. Oke, selanjut kepadanya Mbak Sri nih ya. Habis ini Kang Indra ya. Oke, gini Mbak Sri. Ya,
kadang-kadang kan kita di dalam menjalankan bisnis ini, ya di dalam menjalankan bisnis ini tentunya ya, Mbak Sri pernah nggak ketemu mitra ya, yang dia nggak apa-apa, mas, semua itu adalah rezeki, Tuhan yang ngatur, ya kan? Nggak apa-apa nanti masalah orang mau atau tidak, itu nggak apa-apa. Kalau memang sudah Tuhan berkehendak, itu pasti seperti itu. Kadang-kadang dari mereka hanya sekedar beralibi aja sebenarnya, ya, beralibi. Karena kunci di bisnis ini, kira-kira Mbak Sri setuju nggak dengan hal seperti itu? Nggak apa-apa, santai, penting kita melakukan dengan santai. Nanti kalau sudah sampai rezekinya juga tetap dikasih kok. Pernah mendengar begitu nggak? Pernah. Sering. Bisa nggak seperti ini Mbak Sri? Kalau kita membangun bisnis ini, ada juga di sisi lain kan yang namanya bisnis jaringan, kita harus perlu speed on power, harus perlu kecepatan penuh, sama seperti pesawat lepas landas, ya. Nah, ini dua hal yang berbeda ini. Kira-kira teman-teman malam hari ini nih, ya. Nah, teman-teman yang mungkin berpikir tidak apa-apa, santai aja dulu, ya kan? Yang penting kan saya melakukan, yang penting saya pakai produknya, yang penting saya presentasi, ya kan? Kira-kira mindset seperti itu benar nggak, Mbak Sri? Atau kita harus lakukan secara full power dulu, totalitas sebelum lepas landas, gitu ya? Gimana, Mbak Sri? Oke, itu kembali lagi ke keputusan masing-masing, Mas. Ya, jadi keputusan setiap orang dia mau berhasil atau tidak itu tergantung masing-masing pribadi. Tapi kalau saya ditanya, Mas, saya kurang setuju. Kenapa? Buat saya, Mas, kita bekerja dengan santai tapi harus serius. Buat saya, Mas, di One More, kalau saya mau jadi leader besar, bahkan saya seperti Mr. Burkan, saya harus punya strategi. Tidak bisa tidak. Jadi kalau ada orang mengalir aja, udah nanti gampang kayak gitu, nggak bisa. Jadi nanti kalau udah ketemu orangnya juga nanti gampang kok, semuanya akan jadi mudah. Berarti kalau kita kalau kita menemukan orang seperti itu, berarti dia bukan orang yang tepat di tim kita untuk percepatan bisnis kita. Beliau mungkin bisa menjadi sahabat kita atau customer atau apapun lah. Tapi beliau, mohon maaf, kita masukkan kotak dulu. Jadi biar dia melihat kita dulu. Ya, biar lihat kita dulu. Tapi kita tetap membangun dengan orang-orang yang on the track. Artinya orang-orang yang serius. Bahkan beberapa hari ini saya lagi tanya sama tim saya, karena saya berdoa sama Tuhan, Mas. Saya berdoa sama Tuhan, jika Tuhan mengizinkan, saya akan membangun sebuah tim dengan 50 apprentice income 100 juta seperti saya, ya, bahkan lebih karena mereka orang-orang hebat, ya. Itu di akhir tahun 2022. Dan saya bicara seperti ini sebenarnya saya juga dredeg ini, gitu ya. Artinya ini bukan hal yang mudah, gitu loh ya. Tapi saya bilang sama teman-teman dan tim sahabat saya semuanya di tim saya khususnya, kita akan bikin sebuah percepatan dengan beberapa strategi. Dan saya bikin kelas khusus, Mas. Kalau teman-teman tidak berkenan, nggak apa-apa. Ini kan masing-masing ya. Kembali lagi tadi, Mas. Masing-masing. Betul. Kalau mau, ayo. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Kan kita nih di sini bersahabat, gitu kan? Tapi buat teman-teman yang serius, mereka harus masuk di kelas ini dan mereka harus serius, gitu ya. Ada beberapa hal yang syarat-syarat yang harus mereka mau gitu, mereka lakukan gitu, karena nggak bisa, Mas. Kita ini udah kayak pesawat tadi, Mas Arut bilang, kalau pesawat ini udah nggak pakai kecepatan tertentu, ya nggak naik, Mas. Tetap aja landasan, kan gitu. Jadi tetap kita kalau misalkan mau mohon maaf, Mas, tidak hanya di One More, artinya di bisnis apapun kita harus serius gitu ya, nggak bisa santai-santai itu enggak. Tapi kita nih karena kita di sini bisnis jaringan ya. Kita nih harus punya strategi, Mas. Saya sudah memikirkan beberapa strategi yang mungkin orang lain berpikir, saya sudah berpikir. Jadi kalau kita mau istilahnya mau menjadi leader yang besar, ya kita harus benar-benar lakukan beberapa strategi untuk kita dan tim gitu. Enggak cuman buat diri kita sendiri, mohon maaf, tapi kita untuk semuanya. Gimana caranya berhasil? Buat saya hari ini, Mas, ya, saya mencapai peringkat ini saya benar-benar punya tanggung jawab yang besar buat seluruh tim saya malam hari ini hadir. Ini saya punya tanggung jawab untuk apa? Mereka harus sama seperti saya, bahkan diberkati Tuhan lebih daripada saya. Seperti itu, Mas Arsat. Jadi siap. Kalau buat saya. Oke, luar biasa ini. Memang tidak salah kita milih narasumber malam hari ini ya. Luar biasa ilmunya ya. Oke. Masih belajar terus nih, Mas. Oke, Bapak Ibu ya. Kita ke Kang Indra nih, Kang Indra. Kira-kira gimana, Kang? Kalau menurut Kang Indra? Ya, kadang-kadang kita di lapangan kan begitu ya kan? Ya nggak apa-apa. Kadang-kadang orang beralibi istilahnya ya, beralasan
tapi dengan keadaan seolah-olah iya gitu ya, seolah-olah iya. Tapi ternyata itu yang membuat bisnisnya tidak meroket, tidak cepat ya. Kira-kira Kang Indra setuju yang mana ini? Setuju dengan statement yang pertama atau setuju dengan statement kedua atau gimana Kang Indra? Tadi Pak Arsa tadi terputus. Oh, terputus. Ya. Itu gimana nih? Oke. Jadi gini Kang. Di dalam kita membangun bisnis ini kan kita pasti ketemu tim ya, tim. Kadang-kadang di diri kita juga, kadang-kadang kita berpikiran seperti itu ya. Kadang-kadang begini, oke lah, enggak apa-apa, mungkin belum rezekinya, atau mungkin nanti kalau memang sudah waktunya tetap dikasih kok. Ya kan? Yang penting saya melakukan, santai aja melakukan. Nanti kalau sudah ada waktunya, kalau udah dikasih, rezekinya sampai juga kok, akan ditemukan dengan orang yang tepat. Kira-kira setuju nggak dengan seperti itu? Statement pertama ya. Sedangkan di industri network marketing, dari beberapa buku yang saya baca ya, dari beberapa upline, kita harus melakukan bisnis ini di awal itu harus full power, seperti pesawat ya kan, yang mau lepas landas itu harus dengan kekuatan penuh agar nanti di saat dia kekuatan penuh bisa terbang, walaupun autopilot pun tidak masalah ya. Nah kira-kira gimana Kang Indra, harus bermain totalitas atau statement pertama tadi gimana? Menurut Kang Indra gimana ini? Kalau buat saya Pak Arsan, ini berkaitan dengan masalah waktu ya. Betul. Saya dihadapkan dengan usia yang sudah menjelang 40 tahun ya. Artinya kita sudah bukan main-main lagi nih ya. Sisa usia kita tinggal ya sedikit lah ya. Dan kita harus benar-benar memanfaatkan waktu ya, terutama waktu-waktu luang buat siapapun. Dan yang bermain-main dengan waktu siap-siap akan kecewa nanti di sisa waktunya seperti itu. Dan siapa yang tidak disibukkan dengan kebaikan ya, maka akan disibukkan dengan keburukan. Walaupun itu hanya sekedar melamun, itu adalah keburukan seperti itu. Artinya ketika sudah mengambil keputusan join One More, ya kita sudah tidak main-main lagi ya. Amat sayang sekali. Kendaraannya sudah tersedia ya, bentuk tidak bersyukur kalau kita masih main-main dengan bisnis One More ini seperti itu ya. Dan bagi saya sendiri dengan perusahaan sebelumnya saya sudah putus hubungan ya. Artinya saya ibaratkan bakar kapal nih ya. Kapal, betul. Ibaratkan bakar kapal dan saya nggak bisa santai ya, walaupun jujur saja saya belum ngapa-ngapain di One More, terus terang belum full power saya ya, tapi alhamdulillah 3 minggu rookie ya, 2,5 bulan beginner dan 4 bulan apprentice ya, dan ternyata kemarin saya telusuri kualifikasi car bonus ini justru 1 bulan 2 bulan awal ini saya peroleh ketika lagi beginner Pak Arsad. Dan saya ingin menularkan konsep tentang masalah waktu ini ke semua mitra-mitra saya. Kenapa? Hati-hati dengan waktu ya. Jadi ibaratkan pisau ya, yang tidak bisa memanfaatkan waktu ya siap-siap saja celaka dengan karena waktu tersebut itu Pak. Dan alhamdulillah dari 20 ya, dari 20 rookie ya di Lake Profit saya semuanya aktif alhamdulillah. Dan ada sekitar 30 lebih ya di Lake Power ini alhamdulillah itu masih terjalin komunikasi. Dan bagi saya Lake Profit, Lake Power itu sama-sama adalah Lake Profit buat saya, seperti itu Pak Arsad. Yes, mindsetnya udah oke itu ya. Oke, memang harus ini Bang. Kita juga nggak bisa ya dengan statement begini ya. Ya. Walaupun lambat asal selamat. Kan kadang-kadang orang begitu, nggak apa-apa ya. Walaupun lambat asal selamat. Kalau untuk di bisnis seperti ini nggak bisa ya. Kalau bisa itu kadang-kadang kita terjebak dengan mindset seperti itu ya. Nggak apa-apa lambat, yang penting selamat. Mengejar impian ini Pak Arsad, mengejar impian ini ibaratkan kita ini jalan di atas bara api Pak Arsad. Betul. Nggak bisa kita pelan-pelan. Gitu betul. Kalau pelan-pelan siap-siap kita terbakar seperti itu. Yes, betul. Ini luar biasa ini ya. Ini pemahaman yang masuk akal buat kita. Betul. Ya kalau kita biarkan ya terbakar ya kan. Ya ini harus cepat. Oke, thank you Kang Indra, ini luar biasa ini ya. Ini
semakin banyak pertanyaan nih, tapi saya ringkas-ringkas saja nih. Banyak sebenarnya di unek-unek saya nih. Terutama mungkin mewakili teman-teman juga ini sebenarnya ya. Oke, nah ini jadi gini ya. Oke nih, ya sekarang gini nih. Ya ke Kang Indra lagi, mumpung Kang Indra stay, nanti ke Mbak Sri gitu ya, biar bisa juara. Oke, nah sekarang ke Kang Indra nih, ya. Dengan posisi sekarang nih, meraih Karbonus dengan peringkat apprentice, itu ada berapa rookie Kang Indra di dalam jaringannya Kang Indra itu? Ada berapa rookie kalau kita boleh tahu ini? Biar jadikan pelajaran juga buat teman-teman, ancang-ancang nanti ya. Ancang-ancang agar punya bisnis yang profit tentunya ya. Berapa rookie Kang Indra? Ada di leg profit saya ada 20-an. Oh, leg profit ada 20 ya. Saya ada 20. Di leg power saya ada 30 lebih ya, 32-an lah. 32-an ya. Oke. Siap. Oke. Ke Mbak Sri lagi nih ya. Kita lanjut ke Mbak Sri. Oke, Mbak Sri. Pertanyaan yang sama nih Mbak Sri. Kira-kira nih sampai posisi apprentice dan meraih Karbonus nih. Kira-kira ada berapa rookie ya di dalam jaringannya Mbak Sri ini? Biar bisa jadikan pelajaran buat teman-teman agar bisa ancang-ancang nanti di saat mereka punya bisnis besar ke depannya ini. Biar mereka bisa ancang-ancang nih membangun rookie-nya nih. Oke. Ya, kurang lebih 90, Mas. 90 ya. Wajar ya. Ya, jadi gini, karena memang dari awal saya diajarin gitu ya sama Pak Lang, Pak Donisius, jadi fokus kepada rookie. Bahkan waktu itu mungkin Mas Hasan bisa tanya sama Pak Donisius, bahkan saya tidak pernah memikirkan diri saya sendiri, Mas. Artinya buat saya rookie itu saya udah bahagia, Mas. Karena rookie saya itu income saya kurang lebih 20 juta tiap bulan. Itu saya udah bahagia karena kembali lagi Mas, saya cuma butuh 5 juta sebenarnya. Jadi karena itu saya bahagia gitu ya. Jadi waktu itu saya tidak berpikir mau ke beginner atau apprentice gitu sampai seperti itu gitu ya. Tapi memang setelah kesini saya berkonsultasi dengan para leader saya yang luar biasa. Beliau menyampaikan bahwa memang kita harus, tapi memang pada saat kita menata sebuah batu bata dalam tim bisnis kita, seperti kita menata bata untuk sebuah tembok gitu ya Mas ya. Itu betul. Tanpa kita sadari, maka kita akan punya bisnis besar gitu ya. Saya tuh begitu. Saya tuh nggak pernah berpikir beginner, apprentice atau saya cuman begini. Saya ini rookie, income 20 juta. Sekarang saya mau bantu semua orang seperti saya rookie, 20 juta. Kayak gitu. Udah itu aja. Jadi saya tuh nggak pernah mikir. Sampai tadi waktu saya ditanya gitu Mas Asyad sebelum, saya lihat gitu ya, ternyata 90 gitu ya, kurang lebihnya gitu. Karena saya tuh nggak pernah ngitung gitu. Saking banyaknya tuh nggak pernah kepikiran gitu. Karena saya fokus, yang penting saya bantu tim saya. Hari ini pun kalau saya ditanya asisten gitu ya, master gitu, saya sebenarnya jujur ya, saya mau menciptakan apprentice yang banyak gitu ya. Saya yakin soalnya kalau saya bisa menciptakan apprentice 30 apprentice atau 50 apprentice, ya nggak tahu tuh Mas peringkatnya apa, saya nggak ngerti. Yang penting jalan aja dulu gitu ya. Otomatis ya. Secara otomatis. Tapi fokus saya, kalau saya ditanya, fokus saya itu bukan diri saya sendiri. Jadi mohon maaf kalau ada beberapa teman yang nggak setuju. Tapi buat saya, fokus saya adalah tim saya, keberhasilan tim saya mencetak rookie-rookie yang banyak, seperti kata Pak Donisius, kemudian juga membimbing mereka menjadi beginner, apprentice, seperti saya. Bahkan saya memperbolehkan tim saya lebih daripada saya. Boleh banget gitu. Saya nggak ada masalah. Buat saya tim saya hebat, lebih hebat dari saya amat sangat gembira. Seperti itu Mas. Oke, luar biasa ini ya. Bukan main, ini makin seru aja nih ya. Makin seru nih ya. Nah ini udah ada gambaran ke teman-teman ya. Nanti ke depannya, jadi hanya berfokus, tidak usah memikirkan berapa rukinya ya Mbak Sri ya. Itu otomatis. Ya. Tapi berfokuslah siapa yang mau jadi rookie, bimbing. Siapa yang menjadi rookie, bimbing. Siapa yang jadi rookie, bimbing. Kalau Kang Indra tadi, dia lebih banyak ke membangun hubungan yang baik dengan tim ya kan. Nah, bahkan sampai 20 ini ya, 20 rookie aktif ya di leg profit, luar biasa ini. Ya, mungkin sedikit tambahin Mas. Sedikit tambahin boleh ya Mas. Jadi siap. Kalau berkaitan dengan tim, sekarang kita harus fokus di 4 leg aktif Mas. Jadi artinya untuk saat ini kita harus membangun di leg power kita atau leg profit kita itu benar-benar 4 orang aktif. Diusahakan begitu. Artinya 4 orang terbaik yang ada di kitanya gitu. Kalau buat teman-teman malam hari nggak usah berkecil hati. Aduh, aku kan belum punya. Ya kalau belum punya gampang, cari gitu ya. Kalau sudah ada,
ayo dibina, kan gitu, kan gampang ya Mas ya, iya kan? Ya, Kan betul, gampang. betul. Yang penting Oke. sekarang kalau saya juga ini hasil dari konsultasi saya. Jadi hari ini kalau saya mau lebih baik lagi untuk timnya, beliau menyampaikan ya, baik Pak Donisius atau Pak Elang menyampaikan bahwa ayo kita punya leg aktif gitu ya, 2 orang di leg aktif di leg power kita dan 2 di leg profit kita, minim itu, dan mereka top leader seperti kita, bahkan mungkin lebih daripada kita gitu. Dan 4 orang itu Mas akan membantu di seluruh tim kita gitu. Jadi kita juga bisa bekerja sama dengan beliau-beliau. Seperti itu sih Mas. Oke, Hasil dari luar biasa. konsultasi saya. Yuk, Mas. teman-teman, kita ketik AHA gitu, kita AHA di bawah ini. itu ilmu luar biasa, ilmu berharga tuh. Jadi kita hanya berfokus selama ini hasil outputnya 90, Kang Indra tadi 52 52 ya rookie di dalam jaringannya Mbak Sri 90. Bukan itu ya, tapi 4 orang. Nah, 4 orang tadi yang betul-betul kita bimbing ya. Nah, kita udah ketemu AHA-nya malam hari ini ya. Oke, teman-teman ya. Oke. Ini luar biasa nih, makin menarik nih. Saya ada 2 pertanyaan lagi nih Mbak Sri ya, ke Mbak Sri dan Kang Indra nih ya sebelum mengakhiri, dan kita akan memanggil ya orang di balik layar yang betul-betul luar biasa sehingga menciptakan mahakarya ya yang luar biasa malam hari ini nih, Mbak Sri, apprentice Bray Karbonus, Kang Indra juga sama nih ya. Ada orang yang luar biasa di belakangnya tentunya. Kita akan belajar nanti sesi akhir ya. Oke, saya pengen bertanya lagi nih ke Mbak Sri dulu ya. Oke. Ya kan? Kalau boleh tahu nih Mbak Sri, kegiatan apa saja yang dilakukan Mbak Sri dengan tim? Keseharian Mbak Sri dengan tim ini, kegiatan apa saja yang dilakukan, baik itu kegiatan secara online ataupun kegiatan secara offline, itu kegiatan apa saja yang dilakukan setiap hari, Mbak Sri? Boleh Mbak Sri di-sharingkan ke teman-teman ini? Ya, yang pasti kita menyatukan visi dan misi dulu Mas, ini penting. Jadi itu penting sekali. Kenapa? Kalau kita nggak punya visi yang sama, visi misi yang sama, nggak bisa, gitu ya. Karena kalau kita udah di visi misi yang sama, punya tujuan yang sama, ini proses pembimbingan atau jalannya istilahnya lebih mudah gitu. Dan buat saya, kalau saya dengan tim yang pasti saya koordinasi tim Mas, hampir setiap hari. Jadi hampir setiap hari saya selalu dengan khususnya leader-leader saya khususnya ya, dengan semua iya, tapi yang leader-leader khusus itu yang tadi 4 orang itu Mas, saya benar-benar hampir setiap hari. Bahkan setiap hari itu bisa kadang telepon 5 kali, 10 kali gitu Mas. Saking deketnya, dan karena saya ini cukup jauh, saya banyak di luar pulau, ada di Jakarta, Mas Suberto Sigit, kemudian juga ada teman-teman saya yang lain gitu ya. Kemudian kalau Andi di Tulungagung, cuman beliau juga sering pergi gitu ya. Jadi saya membangun komunikasi yang intens dengan beliau-beliau ini gitu. Dan kemudian kita sharing, oh ya oke, kita mau bikin apa? Oke, kita mau bikin boom, mau tanggal berapa? Itu kita samakan semua. Bahkan untuk 2 bulan ke depan, Mas saya sudah punya jadwalnya, Mas. Seperti itu, gitu. Jadi supaya apa? Supaya kita tidak, saya juga tidak mau dibuat di tim saya tidak mau berpikir sendiri, Mas. Kalau saya bisa merangkul 4 orang ini atau beberapa orang yang lebih, menyatukan visi misi yang sama, maka itu kerja saya akan jauh lebih mudah daripada saya mikir sendiri, pusing sendiri, kerja sendiri. Waduh Mas, nanti saya bisa stres Mas. Tapi kalau kita kerja sama-sama, beliau-beliau memberikan ide-ide, kemudian kita satukan, nah biasanya Mas ini semakin sempurna gitu. Jadi lebih bagus daripada kita sendirian gitu ya. Jadi buat ke depan saya udah punya strategi Mas. Oke, contoh yang terdekat Vision Day Mas. Vision Day tanggal 6 September 2022, saya menyemangati seluruh tim saya untuk kita semua berangkat, gitu ya. Beberapa orang saya kasih teknik, ayo siapa yang kepingin ke Turki, ya, silakan lihat video-video Turki, karena itu yang saya lakukan, Mas. Saya masih ingat salah satu leader di Indonesia yang luar biasa, Pak Hendra Aziz. Beliau waktu itu punya rekaman di tempat makan dan di acara, ingat nggak Mas? Mungkin beliau juga share. Itu saya lihat, Mas, setiap hari. Hampir setiap hari, Tuhan saya mau ke Turki, Tuhan saya mau ke Turki, udah gitu aja. Dan ternyata luar biasa bisa ke Turki. Jadi ini mungkin salah satu tips buat teman-teman yang kepingin ke Turki, gampang. Lihat video Turki setiap hari. Serah jamnya jam berapa terserah. Yang penting lihat aja. Nah saya ini buktinya, saya tuh gara-gara lihat video tuh semangat.
mau lemas gak jadi, semangat, pokoknya semangat terus karena mau ke Turki, dan ternyata Tuhan kasih kesempatannya saya ke Turki. Walaupun beberapa hal hampir-hampir gitu ya, bikin paspornya Tuhan kasih keajaiban gitu ya, harusnya nggak jadi bisa jadi dan lain-lain. Itu sih Mas. Luar biasa ini ya. Oke, saya pengen lebih ini lagi Mbak Sri ya, tanya biar teman-teman juga ada clue yang teman-teman bisa dapatkan. Kalau boleh tahu nih, contoh ya, di dalam timnya Mbak Sri, budaya timnya Mbak Sri, kira-kira ada berapa kali Zoom meeting setiap hari gitu kan? Atau ada misalnya program boom setiap bulan, atau program boom misalnya untuk tim itu setiap minggu, atau gimana Mbak Sri? Baik itu secara offline ataupun online. Kegiatan-kegiatan seperti itu seperti apa di budaya di timnya Mbak Sri? Ya. Oke. Gimana Mbak Sri? Untuk Kota Tulungagung kita udah bikin boom. Jadi ini juga saya mengundang buat teman-teman di Jawa Timur, dipersilakan untuk bergabung di boom Tulungagung. Untuk minggu depan ini kita ada Mas tanggal 24 ya. Kemudian kita juga untuk offline-nya itu tim saya memang saya sudah persiapkan, untuk saya menyiapkan leader-leadernya sebagai pembicara itu sudah saya siapkan Mas. Tiap hari Senin kita ada Zoom untuk kita belajar sama-sama jadi pembicara, seperti itu Mas, jadi MC. Setiap minggu ya? Setiap hari Senin Mas, ya setiap hari Senin karena kan itu kosong. Jadi nanti mereka jadi bisa belajar untuk di Zoom. Jadi kalau misalkan saat ini tim saya mau ada acara Zoom, mereka udah pembicara top-top hebat semua Mas, gitu. Bahkan ada yang bagian closing juga ada Mas. Jadi lengkap. Gitu. Saya persiapkan itu untuk apa? Saya meyakinkan mereka bahwa suatu hari nanti mereka benar-benar akan di panggung kemenangan itu. Gitu. Jadi saya sudah menyiapkan orang-orang itu, dan mereka beliau-beliau orang-orang yang luar biasa. Cuma tinggal berproses aja gitu. Saya meyakinkan bisa, wong saya aja bisa gitu, apalagi saya seorang wanita, bener kan? Jadi bisa gitu. Itu kemudian kalau di timnya Mas Hubertus Sikit nih, amin. Mas Hubertus Sikit nih sering banget diadakan Zoom ya. Ada Kak Made, ada Mbak Intan gitu ya. Mereka orang-orang luar biasa. Juga Andi Sanja yang mereka selalu bikin Zoom. Karena kenapa? Ya karena ini Pak Doni yang ngajarin gitu. Sri, kalau kamu punya tim yang besar, saya ingat itu waktu masih awal saya masih rookie kayaknya. Kalau kamu punya tim yang besar, kamu harus bikin acara sendiri, termasuk Rookie Night, Mas. Mohon maaf ya, Mas. Kalau Rookie Night nggak ada nih, saya bikin sendiri. Gitu. Untuk apa? Untuk saya menghargai seluruh tim saya, mereka yang sudah berjuang, dan saya memberikan apresiasi untuk mereka bisa semakin semangat gitu ya di kedepannya. Seperti itu sih, Mas. Dan saya meyakinkan mereka gini sih Mas, kalau kita berjuang bukan buat diri kita sendiri, tapi kita berjuang untuk membahagiakan keluarga kita. Seperti itu Mas. Oke, ini luar biasa, teman-teman bisa tarik kesimpulan dari apa yang Mbak Sri sampaikan tadi ya. Oke, kita ke Kang Indra ini. Ke Kang Indra. Oke Kang Indra, ini pertanyaan yang sama nih Kang Indra. Ya, sehingga sampai posisi apprentice dan meraih Karbonus ini, kegiatan hariannya atau budaya tim bisnisnya Kang Indra itu seperti apa? Mungkin Zoom-nya mungkin setiap hari, atau mungkin Zoom-nya setiap minggu, atau kegiatan offline-nya misalnya boom-nya setiap minggu atau setiap bulan, gimana Kang Indra? Kira-kira Kang Indra? Oke, Pak Arsyad dan semuanya, kalau budaya di tim kami ya itu ada, kalau Zoom itu kami memanfaatkan yang biasa di-share oleh upline ya. Jadi kami tidak bikin Zoom lagi ya. Dan untuk boom offline pun rata-rata tiap kota kita memanfaatkan yang agenda 1 bulan sekali tiap kota seperti itu. Kan jadi Cimahi 1 kali, Garut kan, kemudian Bandung ya, Sumedang. Nah itu kita rata-rata manfaatkan 1 bulan sekali saja. Dan budaya yang paling kami tekankan di grup itu adalah meeting group, Pak Arsyad. Meeting group, yes. Meeting group. Karena dengan meeting group akan lahir home meeting, akan lahir Zoom meeting, akan lahir boom offline seperti itu, dan akan lahir one on one presentasi ya. Gitu. Jadi di meeting group inilah semua ide-ide keluar, semua rencana-rencana keluar ya, dan evaluasi selalu keluar, dan kami jujur saja sangat mengawal yang namanya meeting group, dan sebisa mungkin kami hadirkan upline itu turun ke meeting group di tiap kedalaman kami seperti itu. Karena kami ingin bisnis ini kokoh, kuat ya. Yang namanya meeting group itu
sebuah keharusan. Meeting group memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya bermula dari meeting group. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa ini ya. Dan dari meeting group ini pun kami pernah mengadakan sebuah acara ya, benar-benar untuk kekeluargaan selama 2 hari 1 malam. Ya, kita di sebuah daerah tempat wisata, dan di situ satu keluarga kita bawa semuanya. Ya, jadi benar-benar para ruki-ruki kami ini dikondisikan agar pasangan hidupnya pun mendukung bisnisnya seperti itu. Seperti itu, Pak. Dan di luar agenda-agenda tersebut pun kami ya alhamdulillah, kalau saya pribadi selalu berdoa ya, biar keterikatan hati lah ya. Jadi ketika berdoa kami sempatkan untuk membayangkan setiap wajah-wajah ya para pejuang ruki ya, untuk dikuatkan dan dimudahkan, dan dimanapun mereka berada ya, pada dasarnya mereka tidak sendirian. Upline selalu siap bantu, baik on call ya, jadi siap on call lah gitu, seperti itu, Pak. Oke, ya. siap. Oke, ini teman-teman sudah melihat dua strategi yang kalau saya bilang nggak berbeda ya, hampir mirip-mirip. Jadi teman-teman bisa aplikasikan enaknya yang mana ini ya kan. Makanya kita kasih yang pembicara yang istimewa malam hari, biar teman-teman lihat yang mana yang enak ya, tergantung teman-teman nih untuk menerapkan ke tim bisnisnya masing-masing. Oke nih Kang, ini pertanyaan saya terakhir sebelum kita memanggilkan master untuk sesi berikutnya ini ya. Oke, pertanyaan saya berikutnya nih ke Kang Indra dan Mbak Sri ini ya. Sehingga sampai posisi ini nih, ya kan, apprentice dan meraih bonus nih ya. Berapa leg aktif atau berapa frontline aktif yang ada di yang langsung ya di jaringan yang Kang Indra ini? Memang agak sensitif, tapi ini bisa jadi bahan acuan buat teman-teman ya. Oke, Kang Indra, bisa Kang Indra sharing, Kang Indra. 4 orang ya. 4 orang ya. 4 orang saja ya. Iya. Jadi nggak sampai 30 tadi ya. Enggak. Wah, luar biasa ini teman-teman, ini akhirnya kita berpikir untuk meraih bonus, meraih peringkat apprentice itu harus puluhan sponsor. Ternyata enggak ya, hanya 4 ya, bukan main. Luar biasa ini ya. Sekali lagi teman-teman ketik AHA, teman-teman AHA itu ketemu clue-nya ya. Otak kita jadi lebih ringan nerimanya ya. Kita pikir tadi 50 atau 60 itu ya, ternyata cuma 4 ya, luar biasa. Oke, saya ke Mbak Sri nih ya, ke Mbak Sri. Kira-kira Mbak Sri ada berapa frontline aktif ini Mbak Sri ya? Jadi yang Mbak Sri sponsori langsung nih hingga mencapai posisi apprentice dan peraih bonus nih. Oke Mbak Sri. 5. Wah, 5. Ya, 5 saja Mas. Serius? Iya, 5. Waduh, kalau yang sponsornya saya langsung, dan kayak memang kemarin saya punya strategi itu adalah membesarkan 1 leg profit saya, jadi di tim One More Bless gitu ya, karena di situ benar-benar luar biasa gitu ya. Jadi karena beliau-beliau di sana hampir semua 90% mereka tidak mengerti yang namanya network marketing. Jadi mereka pure murni adalah orang baru. Beda dengan di leg power saya, Mas. Jadi saya butuh energi lebih banyak. Jadi, karena saya melihat saat ini untuk One More Plus sudah bagus, jadi saya sudah menyampaikan ke Mas Hubertus untuk beliaunya, karena beliau udah juga apprentice gitu ya, beliau punya tugas untuk maintain gitu, khususnya di One More Plus gitu. Jadi saya bisa membuka untuk, karena saya juga kepingin ya, bisa ke asisten dan berikut-berikutnya, karena kita harus tetap menambahkan frontline kita gitu, punya semangat baru. Jadi Mas, kalau saya ditanya hari ini apakah saya Sri Utami apprentice dan peraih bonus, saya menyatakan mulai kemarin Mas, saya adalah member distributor One More baru bergabung dengan paket basic Mas, 2,3 juta, dan saya jual kalung saya kemarin. Itu saya kembalikan pikiran saya itu. Supaya apa? Supaya saya memiliki semangat yang baru. Karena kalau saya sekarang merasa bahwa wah saya apprentice sudah income masuk 20 besar. Tidak, justru saya balik Mas. Artinya hari ini saya sebelum hari ini terjadi mulai di 3 hari yang lalu, saya menyampaikan bahwa saya adalah orang yang baru gitu ya. Saya harus belajar lagi. Supaya apa? Supaya saya bisa menyamakan ini dengan teman-temannya dan mereka nggak ada kecanggungan dengan saya seperti itu. Jadi saya merasa saya masih jauh Mas.
Ini nih saya juga mau belajar. Saya juga belajar banyak hari ini. Terima kasih untuk Mas apa tadi? Kang Indra, Mas Indra. Ya, Kang Indra gitu ya. Hari ini saya belajar banyak dari beliau. Terima kasih buat sharing-sharingnya. Karena sharing itu menyempurnakan apa yang saya punya gitu ya untuk mengembangkan tim bisnis saya. Saya terima kasih gitu ya. Dan nanti juga kita akan belajar dari orang yang membimbing saya secara langsung ya. Beliau-beliau orang yang luar biasa dan saya yakin gitu ya. Semua ada berapa ya Mas sekarang ini ya? Ada jumlah berapa ini? Ada 400 lebih. Malam hari ini spesial sekali ya. Orang-orang yang di sini saya mendoakan malam hari ini semua dari kita benar-benar jadi the bestnya Indonesia gitu ya. Jadi punya income yang besar, kemudian juga bisa membahagiakan keluarga kita dan itu bisa terjadi gitu. Tapi kembali lagi keputusan kita. Tips terakhir boleh Mas saya kasih tips untuk malam hari teman-teman. Tips untuk mendapatkan karbonus ya dari saya gampang banget dihafalin bisa SAS. Oke Mas? Tipsnya adalah SAS ya. S itu adalah sikap. Ya, yang pertama kita harus punya sikap. Kembali lagi saya ulang sedikit, kita bersyukur, kita punya antusias, kita punya integritas, kita berpikir positif, oke? Itu yang pertama, S yang pertama. Yang kedua adalah alat bantu. Nah, alat bantu itu kita ada buku, ada audio dan pertemuan. Nah, buku ada beberapa buku bagus, teman-teman bisa cari ya. Ada buku Berpikiran Berjiwa Besar, ada Freedom Is Not Free, ada People Skill, dan mungkin ada flip chart, cara kita presentasi, dan lain-lain. Kemudian audio ini bagus ya. Saya berkonsultasi dengan Pak Lang ya. Jadi beliau menyampaikan tentang satu aplikasi namanya NG Pro ya. Jadi nanti teman-teman bisa menghubungin leadernya masing-masing karena saya juga belajar di situ. Beliau baru sampaikan ke saya, jadi saya juga baru akan belajar di situ ya. Kemudian, nah untuk apa sih? Kenapa kita harus mendengarkan audio? Saya kan, mohon maaf, saya kan sudah bisa gitu ya. Bukan seperti kita seperti di sekolah ya. Kita ada pendidikan gitu ya. Supaya apa? Kita ini selalu semangat. Kenapa? Di luar sana kita ketemu orang negatif, betul ya Mas? Kalau kita nggak mendengarkan yang positif, maka kita akan jadi orang negatif. Nah, gimana caranya? Kita harus dengerin audio. Saya 20 tahun di network marketing. Kalau saya nggak mendengarkan audio, saya nggak mungkin sepositif ini gitu. Pada saat bisnis saya turun di perusahaan yang lama, nggak mungkin saya bisa berhasil di sini karena saya udah mungkin lemes gitu ya. Dan yang berikutnya adalah buku audio dan kemudian juga ini ya. Pertemuan baik offline atau online itu teman-teman harus usahakan hadir minim-minimnya satu bulan satu kali ya untuk Boom gitu ya. Kalau Zoom kan Bapak Ibu teman-teman bisa ikutin ya sepanjang waktu lah, cukup banyak acara itu. Jadi yang kedua adalah tadi apa Mas? Alat bantu, oke? Yang ketiga S ya, tadi S-nya apa? Sikap. Yang kedua adalah alat bantu, oke? Yang ketiga adalah super team. Jadi artinya kalau kita di sini mau berhasil, kita harus membangun tim. Nggak bisa jadi superwoman, saya kan superwoman gitu ya, atau saya kan superman gitu ya. Nggak bisa. Di sini kita harus membangun tim, ya, membangun kebersamaan dan gotong royong. Ya, tadi kita belajar kan 4 leg aktif. Jadi 4 leg aktif kita ini, orang-orang kita ini, mereka harus semua 4-4-nya Mas, mereka harus baca buku, mereka harus mendengarkan audio atau kaset atau apapun, video yang bagus, kemudian juga mereka harus datang ke pertemuan, itu 4 leg. Contoh malam hari ini, saya pastikan malam hari ini yang membawa 4 leg aktifnya, mereka akan punya bisnis besar, gitu ya. Tapi buat teman-teman yang malam hari ini hanya mengajak 1 orang, 1 legnya aja, mereka pasti agak ada sedikit kerugian. Kenapa? Karena bayangin, kita ini kan harus punya 2 jalur yang jalan kan Mas. Lah kalau cuma 1 Mas, kira-kira bisa dapat pairing nggak? Nggak bisa. Jadi minim-minim yang kita harus punya 2 orang bagus, dikembangkan menjadi 4 gitu ya. Sampai hari ini saya masih punya 5 aja, sudah luar biasa gitu pencapaiannya. Jadi One More ini sebenarnya yang keren Mas, yang keren ya, saya garis bawah ya, yang keren. Sebenarnya bukan saya, bukan para leader kita yang ya memang mereka luar biasa. Tapi kalau perusahaan kita One More Internasional tidak memiliki marketing plan yang begini Mas, nggak mungkin bisa. Nggak bisa. Walau sepintar-pintarnya kita, tetap kalau marketing plan-nya tidak bagus, maka tidak bisa. Gitu. Jadi saya menyampaikan ini ya teman-teman berada di kendaraan yang tepat, One More Internasional. Ayo kita bergerak cepat,
Kalau kita tidak bergerak cepat, kita akan ketinggalan, gitu ya. Jadi ayo sama-sama kita bangun tim kita, komunikasi yang baik, bangunlah persahabatan di sana menjadi sebuah keluarga, gitu ya. Dan maka ya udah, nanti tinggal tunggu kita berdoa ya Mas ya. Kembali lagi kita usaha ya, tapi kita kembalikan ke Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita jadi orang benar, kita jadi orang baik, saya pastikan kita semua akan menjadi orang yang sukses dan bisa berbagi berkat untuk banyak orang. Jadi tips dari saya malam ini yang terakhir adalah SAS. Apa Mas? S adalah sikap, Oke. alat bantu Alat dan bantu. super team ya. Dan super Yes, team. itu aja. Itu buat teman-teman saya mendoakan semuanya sukses, semuanya semakin bahagia, semakin sehat bersama One More International. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Sri. Oke nih ke Kang Indra ini. Kira-kira closing statementnya nih Kang Indra. Kira-kira ada tips apa buat teman-teman biar teman-teman juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Kang Indra saat ini nih, meraih Karbonus dan Apprentice. Oke Kang Indra, closing statement Kang Indra. Oke, untuk semuanya ya, jadi siapapun Anda, sesederhana apapun Anda, ya, kita semuanya memiliki genetik, ya, potensi genetik sukses yang sama, ya. Hanya kebanyakan potensinya ini belum muncul, masih off, ya, tombolnya masih off, ya. Kenapa? Seandainya kita sertakan hidup kita dengan antusias, semangat, impian, ya kan, kemudian pandai bersyukur dan tentu saja ya berdoa, itu untuk membangun sebuah harapan yang besar ya. Kita butuh power yang dari Sang Maha, memberi tenaga, memberi power, memberi kuasa. Jadi kita berdoa, insya Allah ya, genetik sukses kita ini akan on, ya. Jadi hampir semua manusia pada umumnya itu 90% genetik sukses itu masih dalam kondisi off. Ya, tapi ketika diikuti dengan doa, ya, antusias, punya impian, pantang menyerah, itu genetiknya menjadi on. Artinya raksasa yang ada di dalam diri Anda itu akan terbangun dan siapapun Anda bisa sukses. Ya, dan khusus untuk tim saya, ya, kita ini bukan yang pertama, tapi insya Allah kita bisa menjadi yang terbesar di Indonesia. Amin. Amin. Oke, luar biasa ini ya. Closing statement dari Kang Indra dan Mbak Sri. Oke teman-teman ya, ikuti saya ya. Ikuti saya, seolah-olah kita malam hari ini sudah mendapatkan triknya ya. Coba kita ngomong sama-sama begini ya, depan kamera, nggak perlu dibuka mic-nya, sambil Anda ketik, cuma begini-gini. Ya, gua ngomong gitu. Ya. Karena seolah-olah udah dapat triknya gitu loh. Ya, gitu ya. Oke, teman-teman, di luar biasa ya ilmu yang diberikan Kang Indra dan Mbak Sri. Oke, teman-teman, ketik angka 45 untuk Kang Indra dan Mbak Sri yang sudah berbagi ilmunya malam hari ini, teman-teman ya. Oke, thank you Kang Indra, thank you Mbak Sri ya, sudah mau meluangkan waktu berbagi trik dan cara sampai ke akar-akarnya nih malam hari ini. Oke, teman-teman ya, ini tiba saatnya nih. Mas Arsyad. Oke, siap ya. Thank you. Oke, teman-teman ya, tiba saatnya nih kita akan belajar nih ya. Di balik dua sosok hebat ini pasti tentunya ada orang hebat di belakangnya, teman-teman ya. Nah, kita malam hari ini akan belajar dari sosok seorang yang luar biasa, Bapak dan Ibu ya, yang mana beliau ini ya, di dalam jaringan bisnisnya itu lebih dari 4 orang peraih Karbonus dan lebih dari 4 orang yang masuk ke dalam jajaran penghasilan income terbesar di Asia Afrika. Pasti teman-teman tidak sabar melihat sosok ini siapa, Bapak Ibu. Mari kita sambut ya seorang sang master ya, seorang pelatih yang luar biasa nih Bapak dan Ibu ya. Saya juga banyak belajar dari beliau. Oke, Mbak Be, apa udah siap, Be? Halo? Ya, halo, makasih. Oke teman-teman. Nah, mari kita ketik angka 45 untuk memanggil sang master kita malam hari ini nih. Luar biasa nih ya. Oke, terima kasih Om Arsas atas waktu yang diberikan. Sebentar, ini kayaknya agak storing. Sudah?
Terima kasih Om Arsyad dan juga untuk rekan-rekan yang tadi telah jadi rookie, beginner. Selamat untuk Anda semuanya. Dan tentunya paling spesial ya adalah untuk Mbak Sri Utami dan juga Kang Indra Munawar. Ini adalah satu prestasi yang sangat luar biasa, yang mana Anda betul-betul layak untuk bisa mendapatkan Karbonus ya. Tentunya ini merupakan satu kebahagiaan. Malah kalau tidak salah Kang Indra sampai sempat bilang masih belum percaya gitu ya kalau beliau itu sudah bisa dapatkan Karbonus. Oke, kawan-kawan, tentunya tadi kita sudah banyak belajar ya, dari pembahasan yang tadi sudah dibahas berulang kali yang disampaikan berulang-ulang itu oleh kedua sahabat kita ini adalah Rocky ya, jumlah Rocky. Nah, jadi dalam artiannya bahwa memang untuk membangun bisnis ini kata kuncinya ada di Rocky ya, kata kuncinya ada di Rocky. Berapa jumlah Rocky yang tercetak dalam bisnis jaringan Anda, tentunya itu akan menjadi sebuah dasar patokan Anda ya, karena Rocky inilah yang memang menghasilkan omset gitu ya. Rocky inilah yang dia menghasilkan CV bagi pertumbuhan daripada tim bisnis Anda. Nah, Anda harus buatkan sebuah program ya, entah programnya apapun, entah programnya apa saja gitu ya, Anda bisa berikan namanya, tapi pada prinsipnya adalah Anda harus buatkan sebuah program yang mana program ini fungsinya adalah untuk mengkontrol ya, yang mana program ini adalah untuk mengarahkan orang-orang baru dalam tim bisnis Anda agar mereka bisa mencapai jenjang karir sebagai seorang Rocky. Itu ya, programnya monggo bisa Anda buat dalam kurun waktu 28 hari, Anda bisa buat dalam kurun waktu mungkin 2 minggu, atau mungkin Anda mau buat dalam kurun waktu program 1 hari gitu ya. Cuman kalau 1 hari kayaknya nggak mungkin banget ya. Nah, mungkin yang relevan itu ya 1 bulan atau 28 hari. Kenapa 28 hari? Karena biasanya akan ada 4 pekan. Nah, 4 pekan gitu ya. Nah, saya merasa beruntung ya, kami merasa beruntung bertemu dengan perusahaan One More Internasional Asia ini. Karena apa? Karena ternyata begitu kita pahami bonus-bonus di One More ini atau marketing plan di One More ini, dia sebenarnya sudah dalam satu acuan arah gitu ya, sudah satu arah untuk bisa disertakan ke dalam program. Seperti mungkin kawan-kawan tahu ya, kawan-kawan tahu bahwa bonus One More itu khususnya bonus yang kedua, 3, dan bonus kedua, ketiga, dan keempat, yaitu bonus 2+1, bonus 3D, dan bonus 4D gitu ya, atau 4x4. Nah, bonus ini sebenarnya adalah bonus yang bisa Anda jadikan sebagai sebuah patokan program kerja. Gitu. Ya. Bonus yang bisa Anda jadikan sebagai sebuah bonus patokan kerja. Ambil contoh, tadi 28 hari. 28 hari itu Anda bisa bagi ke dalam 4 minggu. Ya, di minggu pertama Anda pastikan diri Anda dulu ya, atau tim bisnis Anda siapa yang mau kejar Rocky. Pastikan mereka yang mau ikut program tersebut sudah melakukan aktivasi. Kalau dia sudah melakukan aktivasi, maka langkah lanjutannya dalam 1 minggu ini dia harus mensponsori 2 orang yang berfungsi untuk minimal 2 orang yang berfungsi untuk mengejar bonus yang kedua, yaitu bonus 2+1. Gitu ya. Nah, setelah mereka dapatkan bonus 2+1, maka di minggu keduanya ya, 2 orang tadi Anda harus bantu agar mereka juga dapat bonus 2+1. Tuh, di minggu keempatnya Anda sudah mulai berfokus nih untuk mengejar yang namanya bonus 3D. Ya, bonus 3D. Nah, bonus 4D. Nah, jadi di sini Anda harus tambahkan 2 orang lagi, berarti ada 4 orang yang Anda sponsori. Ya. Pada real kenyataannya sebenarnya nanti jumlah aplikasinya itu harus jauh lebih banyak. Supaya apa? Supaya Anda jauh lebih mudah memilah mana yang serius. Mana yang serius. Anda hanya butuh 4 sebenarnya. Ya. Nah, di minggu ketiga ini Anda pastikan tambah, tadi kan minggu pertama Anda sudah tambah 2 orang, memastikan di minggu kedua memastikan 2 orang yang Anda sponsor itu dapatkan bonus 2+1, terus kemudian di minggu ketiga Anda tambah lagi 2 orang lagi, 1 di kiri dan 1 di kanan. Ya, dan di minggu terakhir, minggu keempat, Anda pastikan bantu orang yang di minggu ketiga Anda daftarkan untuk dapatkan bonus 2+1. Totalnya kurang lebih ada sekitar 12 orang.
ya 12 orang, 6 di kiri, 6 di kanan, termasuk kedalamannya. Nah, 6 di kiri, 6 di kanan, berarti kalau basic itu kurang lebih sekitar 100 QP, kalikan 6, berarti sudah 600. Tuh, 600 di kiri, 600 di kanan, ya. Dalam artiannya, pasti Anda akan menjadi Rocky, ya, atau Anda akan berhasil membantu tim bisnis Anda menjadi Rocky. Nah, buat program ini secara intens tanpa jeda, gitu ya, bisa Anda atur waktunya dalam 1 bulan itu tadi 4 kali pertemuan untuk meng-coaching, membimbing mereka. Itu. Nah, rutinitas inilah yang harus Anda lakukan secara intens agar apa? Agar mulai tim bisnis Anda bertumbuh hingga akhirnya akan banyak Rocky yang tercipta di dalam tim bisnis jaringan Anda. Tuh, indikasinya setiap minggu harus ada tercetak Rocky, ya, baik di kaki profit Anda maupun juga di kaki power Anda. Kalau kurang ya Anda harus tambah, tuh, karena bisnis ini adalah tanggung jawab Anda. Tuh, ya, jadi pastikan angka pertamanya Anda harus memastikan Anda bisa dapat 21, kemudian Anda harus bantu, ya, 2 orang tim bisnis Anda dapat 2+1, ya, terus kemudian Anda tambah 2 orang lagi sehingga jadi 4 frontline atau 4 leg, ya. Dan selanjutnya adalah Anda bantu 4 orang, Anda bantu 2 orang terakhir yang Anda daftarkan itu untuk bisa dapatkan 2+1. Nah, kalau ini diduplikasi secara masif, ya, secara masif dan Anda intens melakukan meeting grup programnya, maka sebenarnya di bulan kedua dan bulan ketiga ledakannya akan betul-betul dahsyat. Tuh. Nah, kapan Anda berhenti? Kapan Anda berhenti di leg tersebut? Sederhana Bapak dan Ibu, ya. Kalau saya sering sharing gitu ya dengan rekan-rekan, ada bahasa bahwa di leg itu mungkin kita berhenti kalau sudah ada 5 apprentice. Tapi terakhir saya berkomunikasi itu kurang lebih ada sekitar 2 minggu lalu dengan Om Ismet, ya. Om Ismet Iskandar katakan sama saya, ya, Don, kamu baru betul-betul passive income di bisnis ini jika ada 5 orang di kiri, 5 orang di kanan yang mendapatkan karbonus. Saya langsung berpikir gitu, 5 orang yang dapetin karbonus gitu ya. Oke, meeting group baiknya dilakukan offline atau online. Tergantung kebutuhan Ibu. Kalau misalkan menurut Ibu kebutuhannya offline lakukan. Kalau misalkan ternyata jauh-jauh seperti saat sekarang ini, saya bagaimana caranya harus bisa mengumpulkan seluruh tim kita yang ada di berbagai daerah. Satu-satunya cara adalah dengan online. Oke, nah saya kembali lagi ke tadi ya. Bisa dipastikan kalau di satu jalur Anda itu ada 5 orang yang dapatkan karbonus, maka dalam artiannya Anda sudah bisa pastikan satu karbonus itu kurang lebih omsetnya dalam 1 bulan sekitar 10.000. Kalau dikalikan 5 berarti kurang lebih sekitar 50.000 GV. Tinggal dikalikan 19% kali 14.000. Hasilnya pasti WOW kalau kata MC kita. Ya. Nah, itu patokannya. Nah, terus selanjutnya bagaimana kita memulai nih? Nah, ini butuh komitmen. Sebenarnya gini Bapak dan Ibu. Ini buat rekan-rekan yang ada di sini. Mungkin yang saat sekarang akunnya lagi warnanya sesuai dengan baju saya, merah, gitu ya. Atau yang mungkin sudah Rocky, tapi pairing mingguannya dia belum kena untuk pairing Rocky-nya. Jadi mungkin, waduh Pak, saya mainnya di 2 minggu aja, saya mainnya di 3 minggu aja, atau saya mainnya 1 bulan aja, gitu ya. Saya mungkin bisa katakan kalau Anda trending, ya, sebenarnya itu kerugian besar buat Anda. Kerugian besar. Karena apa? Sebenarnya sebenarnya kalau Anda lakukan seperti itu, sebenarnya Anda sedang memperlambat gitu. Memperlambat apa? Memperlambat proses daripada percepatan bisnis Anda gitu. Ya. Nah, kalau Anda betul-betul serius ingin bisa dapatkan karbonus, kuncinya satu, jangan buat lambat. Mulai buat komitmen sama diri Anda sendiri. Yang sudah Rocky tapi pairing belum Rocky, mulai komitmen. Pak, semenjak hari ini, saya akan komitmen sama diri saya untuk saya bisa pairing Rocky setiap minggu. Tuh. Ya, apalagi kawan-kawan, saat ini bulan Ramadan,
Ya, saat ini bulan Ramadan, sebentar lagi kita akan masuk ke Lebaran Idul Fitri, yang mana Idul Fitri ini adalah sebuah hari raya kemenangan bagi kita semua, ya, khususnya umat Muslim, yang dimana pada saat kita Lebaran kita akan berinteraksi loh. Kita akan bertemu dengan lebih banyak orang, kita akan bertemu dengan keluarga, kita akan bertemu dengan sahabat-sahabat kita. Dan biasanya setelah salam-salaman, gitu ya, setelah salam-salaman, kita akan ngobrol sama mereka. Obrolannya nggak jauh lah. Anakmu sekarang usianya berapa? Tuh kan? Terus anakmu sudah berapa? Kurang lebih seperti itu. Ya, kalau yang mungkin masih bujang ya paling pertanyaannya sama, gitu kan? Pertanyaannya sama dengan yang sudah, pertanyaannya paling tidak jauh adalah sekarang kerja di mana? Gitu. Anda harus berani katakan bahwa saya saat ini sedang kerja, ya, ikut sebuah program menghasilkan penghasilan 5 sampai dengan 17 juta dalam kurun waktu 28 hari. Harus berani. Program apa? Pasti dia akan tanya itu. Program apa? Ada nama programnya, entah Anda mau kasih nama program apa, bebas. Tapi bisa Anda katakan program Rocky. Rocky itu apa? Nah, kalau dia sudah tanya Rocky itu apa? Nah, ini Pak, kebetulan kita sedang lagi kerjasama dengan sebuah perusahaan dari luar negeri, dari Eropa, dari Turki. Nah, gitu ya. Nah, perusahaan ini punya produknya apa? Jangan bilang nih, kasih bawahin. Jangan bilang koyo Turki, bahaya itu. Ya, kalau dibilang koyo Turki, mindset orang langsung ke koyo cabe, ke koyo tomat, ke koyo lengkuas dan lain sebagainya gitu. Ya, Anda langsung bilang produknya apa? Produknya transdermal. Tuh. Dia akan tanya transdermal itu apa? Nah, Anda mulai jelaskan dan pastikan Anda yang lagi akunnya merah siapin dari sekarang aktivasi 2,1. Ya, aktivasi RO 2,1 atau yang sudah dapat bonus 2+1-nya coba dicek di akunnya. Ke purchase, cek new order, jangan-jangan 2+1 Anda sudah dapat tapi Anda biarkan gitu. Entar buat bulan depan, nanti buat bulan depannya lagi. Nanti basi itu. Ya, basi. Nah, jadi Anda langsung aktivasi dari sekarang. Kalau serius, ya aktivasi sekarang. Ambil produknya. Produk yang lain bagus, tapi saya lebih anjurkan produk itu adalah 2 pak PNG. Ya, 2 pak PNG. 1 pak itu Anda 1 pak itu Anda jangan dibuka. Yang 1 paknya Anda buka, isikan 25. Anda potong jadi 4, siapin buat kapan? Buat Lebaran. Bilang sama semua tim bisnis Anda, kita akan adakan operasi ketupat. Apa plan operasi ketupat gitu kan? Apa plan operasi opor ayam gitu ya? Apa plan operasi opor ayam? Ya, pokoknya kita ketemu gitu, dengan saudara kita, dengan keluarga kita, ceritakan tentang program. Jangan ceritakan dulu tentang produk loh. Ya, kalau ceritakan tentang produk, Anda sudah ngecap, sudah cerita, bla 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 bla. Pak, ini Pak luar biasa Pak. Orang yang lagi stroke, tiba-tiba ditempel begini plus dalam kurun waktu 1 menit dia langsung bangun begitu. Nah, jangan ceritain begitu. Ya, itu udah. Oh ya, mohon maaf, cara lama. Kita mulai pakai cara baru, yaitu jual program. Kalau Anda sodorkan Anda ceritakan tentang produk di awal, rata-rata orang akan tanya harganya berapa. Begitu dia tanya harganya, Anda cerita jawab harganya, ya, bla bla bla. Di mindset orang itu adalah mahal 2,3. Karena mahal, dia akan ya udah nanti deh saya coba beli. Padahal sebenarnya dia bilang ya udah nanti deh. Nanti dehnya itu dia ngecek, begitu dia cek ada di marketplace, ada di mana, harganya lebih murah, problem. Tapi kalau Anda katakan, saya jual program, Anda katakan, saya punya program. Programnya adalah program menjadi Rocky dengan penghasilan 5 sampai dengan 17 juta dalam kurun waktu 28 hari. Anda kasih lihat statement bonusnya. Anda kasih lihat video-video yang tadi ditayangkan, nanti minta sama leader-leader Anda dari berbagai macam latar belakang. Dan ini benar bahwa dalam kurun waktu 28 hari ada yang bisa menghasilkan 20 juta. Dalam kurun waktu 3 minggu ada yang bisa menghasilkan 17 juta. Ada yang menghasilkan 10 juta. Rata-rata semuanya di atas 10 juta. Dia akan tanya, modalnya berapa? 2,3. Cuma daftar 2,3.
Nanti kita ikut bootcamp-nya, ikut programnya, maka dalam kurun waktu 28 hari Anda akan dapatkan penghasilan seperti yang tadi saya sampaikan. Maka di mindset orang, untungnya dulu nih gede. Begitu dia tahu untungnya gede, daftarnya cuma 2,3, hasilnya jadinya bukan mahal, malah jadinya murah. Tuh. Nah, jadi untuk kawan-kawan, besok Lebaran pastikan Anda punya stok. Ya, saya nggak tahu kantor tutup tanggal berapa, karena Mr. Yijit, Mbak Mia belum informasikan kantor tutup tanggal berapa. Jangan sampai ya kantor tutup Anda baru order, aduh, nyampainya kelamaan. Ya, nyampainya kelamaan. Betul. Kalau perlu Anda dari sekarang nih sudah mulai tanya-tanya. Sudah mulai tanya-tanya. Informasikan ke seluruh jaringan Anda. Yang lagi saat sekarang lemes-lemes, sampaikan berita ini. Besok Lebaran, bro, ini kesempatan kita, ini peluang buat kita. Coba sesuai nama kita kan, one more. Coba sekali lagi di hari yang Fitri besok. Coba sekali lagi. Tapi siapin produknya. Kita buat programnya. Ya, tawarkannya adalah tawarkan program. Jangan tawarkan produknya. Tuh. Kalau Anda bicara tentang produk, jangan bicara koyo Turki, tapi bicaranya adalah transdermal gitu ya. Transdermal. Tuh. Ya. Nah, jadi pastikan manfaatkan besok Lebaran besok. Hari yang begitu fitri, jadikan itu adalah hari kemenangan buat keluarga Anda. Ya, untuk kawan-kawan nih, ya, karena Lebaran besok Anda perlu apa? Meyakinkan saudara Anda, meyakinkan keluarga Anda, meyakinkan sahabat Anda tentang program yang Anda sedang buat. Jadi Anda harus pastikan yang belum Rocky, segera Anda break Rocky dengan penghasilan di atas 10 juta. Nanti tanya plan, gimana caranya plan? Pokoknya saya butuh statement bonus saya supaya penghasilan saya bisa di atas 10 juta. Karena bisa dijadikan sebagai bukti. Ini buktinya, saya lulus dari program ini. Ini buktinya, dari program saya, dari program ini, saya berhasil mendapatkan penghasilan di atas 10 juta. Nah, jadi pastikan, sebelum Anda mempersiapkan diri Anda pada saat besok Lebaran, Anda kejar Rocky Anda. Yang sudah Rocky tapi belum pairing Rocky, kejar. Jadikan ini momentum supaya apa? Anda bisa dapatkan penghasilan yang betul-betul besar dari bisnis ini. Ya, setidaknya di atas 10 sampai dengan 17 juta lah di dalam satu pekan. Bisa kok, siapa bilang nggak bisa? Toh, buktinya banyak sekali. Ya, jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tetap antusias, ya, jaga semangat Anda, dan sambut Hari Raya Idul Fitri dengan wajah yang happy, wajah yang gembira. Karena Anda akan dapat sebuah momentum untuk membangun bisnis Anda jauh lebih besar lagi. Dan saya doakan semua yang hadir di malam ini, semuanya akan mendapatkan karbonus selanjutnya. Amin. Sampai ketemu bulan September di acara Vision Day nanti di Istanbul, Turki. Kita bareng-bareng ke Kapadokia. Yes. Terima kasih Om Arsad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Yeah, you can be the greatest, you can be the best.